Bab 201, Para Pemimpin Besar di Negeri Tingkat Menengah. Hari ini bagaikan karnaval di Leap Royal City karena ini adalah hari pertemuan persatuan antara 10 kerajaan kelas 1. Alasannya sangat sederhana, untuk menangkap pencuri terkenal, Sky Stealer. Itu benar-benar ikonik karena seorang individu dan pencuri tetap saja memaksa tokoh-tokoh berkuasa ini untuk datang di bawah satu atap. Terlebih lagi, semua orang ini tidak pernah akur dan selalu bersekongkol di belakang satu sama lain. Namun, sekarang mereka di sini untuk bekerja sama demi seorang pencuri. Mereka yang berkuasa sangat gembira dengan hal ini karena mereka takut Sky Stealer akan datang ke wilayah mereka selanjutnya dan merampok seluruh kekayaan mereka. Mereka adalah orang-orang yang mencintai kekayaan melebihi apapun dan sebagian dari mereka mendapatkannya melalui cara-cara curang, seperti perdagangan budak, tempat perjudian, rumah-rumah hiburan. Adapun mereka yang menganggap si pencuri langit tidak berbuat salah, mereka agak cemas karena tidak ingin legenda ini mati begitu cepat. Namun sayang, mereka tidak dapat menyampaikan pendapatnya karena mereka tahu beberapa hari terakhir ini orang-orang yang berbicara positif tentang Sky Stealer menghilang secara misterius. Beberapa orang yang berpengetahuan menduga bahwa mereka yang berkuasa tidak ingin munculnya Sky Stealer lain saat Sky Stealer masih bergejolak. Sekarang, fokus semua orang tertuju pada pertemuan persatuan antara 10 kerajaan kelas 1 dan bagaimana mereka berencana menghadapi pencuri licik itu. Tanda pisah. Di dalam ruang tahta Istana Leap, Raja Lompatan sedang duduk di singgasana emas yang baru dibangun. Ia menghancurkan singgasana lama karena seseorang tertentu. Leap King tampak pucat dan wajahnya cekung dengan beberapa kerutan muncul di wajahnya, seolah-olah dia menua 20 tahun. Leap King yang suka berubah-ubah beberapa hari yang lalu telah berubah menjadi seorang lelaki tua yang matanya dipenuhi kebencian dan niat membunuh. Kedua penjaga pantai di sampingnya tampak cemas saat ini. Mereka tahu pukulan terbesar yang diderita raja mereka adalah karena masalah dengan ratu dan pengkhianatan adik laki-lakinya. Itu semua karena pencuri itu, dan mereka membencinya sampai ke akar-akarnya. Tiba-tiba, gerbang ruang tahta terbuka dan seseorang mengumumkan dengan suara keras. Raja Bumi dari Kerajaan Bumi tingkat 9 telah tiba. Seorang pria kekar dengan ekspresi garang di wajahnya memasuki ruang singgasana. Itu adalah kostum untuk mengumumkan pangkat kerajaan dengan gelar raja. Ini dianggap sebagai suatu kehormatan dan pengingat akan kekuatan yang dimiliki kerajaan kelas 1. Raja-raja kerajaan kelas 2 tidak memiliki hak untuk menikmati kehormatan ini dan sebagai gantinya, nama asli mereka akan digunakan dalam pengumuman ini. Ratu Biru dari Kerajaan Biru peringkat 8 telah tiba. Seorang wanita berlekuk-lekuk dengan wajah anggun masuk ke dalam. Raja Warren dari Kerajaan Warren peringkat 7 telah tiba. Seorang lelaki tua dengan rambut beruban dan senyum tua memasuki ruang tahta. Ratu Misty dari Misty Kingdom tingkat 6 telah tiba. Kedatangan ratu lainnya diumumkan, namun ratu ini tidak semudah Ratu Biru. Dia adalah seorang wanita tua dengan rambut putih. Raja Emas dari Kerajaan Palu Emas peringkat kelima telah tiba. Seorang pria parubaya yang tampan dengan tubuh ramping dan rambut emas masuk. Raja Cahaya dari Kerajaan Cahaya tingkat 4 telah tiba. Seorang pria parubaya yang terpelajar masuk. Jika S ada di sini dia akan terkejut karena pria ini mirip dengan temannya Bill, atau Bill lah yang mirip dengannya. Ketujuh orang di dalam ruang singgasana ini semuanya berada di puncak alam Sungai Qi, dan semuanya mengendalikan kekuatan terbesar di negeri tingkat menengah. Tidak seorang pun berbicara karena mereka semua tetap berdiri di depan tempat duduk mereka karena 3 orang penting akan segera datang. Hanya Raja Lompatan yang tetap duduk dengan wajah dingin seolah tak peduli lagi dengan etika. Yang lain pun tak mengusiknya, karena mereka tahu betapa besar kerugian orang ini. Ia bagaikan seekor singa yang terluka, yang akan menyerang siapa saja tanpa mempedulikan nyawanya sendiri. Raja Scarlet dari Kerajaan Scarlet tingkat ketiga telah tiba. Seorang pria parubaya yang tinggi dan ramping dengan rambut merah memasuki ruangan dengan senyum kaku. Ratu Lavender dari Kerajaan Lavender peringkat kedua telah tiba. Seorang wanita yang sangat cantik dengan tubuh yang menggoda dan montok memasuki ruangan. Wajahnya yang seputih salju tampak tenang namun sempurna karena matanya yang cerdas seperti permata dipenuhi dengan ketidakpedulian.
Wanita ini dianggap sebagai wanita tercantik di seluruh negeri tingkat menengah. Konon, bahkan Raja Damien pun merayunya, tetapi itu semua hanya rumor. Setiap lelaki di ruangan itu meliriknya, bahkan Leap King yang dingin pun menunjukkan sedikit nafsu, tetapi tidak seorang pun berani bersikap tidak sopan padanya, karena wanita cantik yang sudah mati ini sudah setengah langkah memasuki alam inti Sungai Qi dan hanya Damien King yang lebih kuat darinya. Raja pertama Middlelands, yang mulia, Raja Damien, telah tiba. Kali ini pengumumannya sedikit berbeda dari para penguasa lainnya. Seorang pria jangkung yang tampaknya berusia awal 30-an memasuki ruangan. Ia memiliki wajah yang cantik dan tampan dengan rambut hitam panjang. Ada mahkota perak gelap di dahinya. Ia tersenyum lembut saat memandang semua orang. Saat matanya tertuju pada Ratu Lavender, matanya memperlihatkan hasrat dan kelembutan yang kuat sesaat, lalu dia menyembunyikannya sesaat kemudian. Raja Damien duduk di samping Ratu Lavender dan duduk di dekat tahta Raja Leap. Setiap penguasa negeri tingkat menengah kini duduk di dalam ruangan ini, karena udaranya agak menyesakkan. Leap King, aku turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Aku tidak bisa membayangkan betapa menderitanya dirimu. Damien King memecah keheningan. Terima kasih, Yang Mulia. Leap King mengangguk sedikit, karena tatapannya masih dingin. Dia tidak peduli lagi untuk menyinggung Raja Damien, tetapi dia membutuhkan bantuannya untuk menangkap pencuri itu dan mengambil kembali harta karunnya sekaligus membalas dendam. Tepat saat Leap King hendak memulai diskusi tentang pencuri langit, sebuah pengumuman tak terduga dibuat yang bahkan mengejutkan Damien King yang tampan dan menyebabkan riak di wajah tanpa ekspresi Lavender Queen. Penatua Perajin dan Jenderal Api, dari organisasi Api Pil, telah tiba. Semua orang di ruangan itu segera berdiri, bahkan Leap King. Mereka tidak menyangka bahwa sayap sebesar itu akan datang tanpa diundang dalam pertemuan 10 kerajaan mereka. Mereka tidak berani menyinggung mereka, karena mereka tahu persis apa arti kedua gelar ini. Lan dan Alvin memasuki ruang singgasana dengan wajah tanpa ekspresi. Mereka hanya diam di tempat, tidak berkata apa-apa, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Tepat saat Raja Damien hendak menyambut mereka dengan senyum menjilat, pengumuman mengejutkan lainnya dibuat. Grand Beastmaster dari Beastcalling Organization, telah tiba. Seorang lelaki tua bertubuh kekar dan tinggi dengan janggut dan rambut putih panjang memasuki ruangan. Matanya yang tajam memancarkan aura seperti binatang iblis. Dia adalah Grand Beastmaster, John, yang mengendalikan Beastcalling Organization di wilayah tengah. Dia datang ke sini bersama Lan dan Alvin. Semua orang di ruangan itu merasakan aura mengerikan di sekitar Grand Beastmaster, John. Mereka semua tahu dialah yang terkuat di dalam ruangan itu. Raja Damien juga merasa ngeri terhadap orang tua ini dari lubuk hatinya. Saya harap kami tidak mengganggu apapun. Lan berbicara dengan senyum hangat di wajahnya. Semua orang ingin memutar mata mereka, tetapi mereka tahu siapa kambing tua ini. Tidak, merupakan suatu kehormatan untuk mengundang 3 tamu terhormat ke sini. Raja Damien akhirnya berbicara sambil tersenyum lebar. Oh, bocah kecil Grayson, kau sudah dewasa, ya. Lan menatap Damien King dan tersenyum tanda mengakui. Semua ini berkat restumu. Raja Damien tersenyum canggung setelah dipanggil bocah kecil Grayson. Hentikan omong kosongmu, Lan. Kau menyeretku ke sini hanya agar aku menonton drama sialan ini. Bentak John pada Lan. Semua orang di ruangan itu terkejut melihat Beastmaster tua itu berbicara kepada Lan seperti itu. Tetapi ketika mereka memikirkan tentang identitas mereka, mereka merasa hanya orang ini yang bisa berbicara kepadanya seperti itu di seluruh negeri tingkat menengah. Lan juga tidak mempermasalahkan nada bicara John, karena dia tahu tentang sifat pemarah temannya. Dia menyeret orang ini ke sini karena kemampuan khusus John, atau dia tidak akan mau repot-repot datang ke kumpulan semut ini. Namun setelah mempertimbangkannya, dia datang ke sini kali ini karena akan lebih baik jika mereka mengerjakannya untuk mereka. Itu juga akan mempercepat proses pencarian pencuri yang penuh kebencian itu. Lebih jauh lagi, John tidak hanya datang ke sini karena persahabatannya dengan Lan, dia juga ke sini untuk menangkap pencuri itu karena Beastcalling juga mengejarnya. Setelah mereka menangkapnya,
mereka akan memutuskan siapa yang akan membawanya, tetapi pertama-tama, mereka harus bekerja sama untuk menangkapnya karena setelah menganalisis kemampuan baru pencuri itu. Kita bisa dengan yakin mengatakan bahwa dia sangat ahli dalam hal menyembunyikan dan menyamarkan diri, dan dia juga ahli dalam keahliannya, pencurian. Bab 202, Keterampilan Rahasia Grand Beastmaster. Lan dengan tenang menatap Leap King sambil tersenyum ambigu dan berkata, "Aku mendengar apa yang terjadi padamu, dan kita tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi aku bisa berjanji padamu bahwa pencuri itu akan diadili dan apa yang dicurinya darimu akan dikembalikan padamu begitu kita menangkapnya." Mata dingin Leap King menunjukkan sedikit kegembiraan setelah mendengar janji Lan. Dia akhirnya melihat harapan untuk menenangkan harta karun itu tanpa membocorkan apapun. "Terima kasih, tuanku." Leap King segera menunjukkan ekspresi yang tulus. "Aku akan melakukan apa saja asalkan aku bisa membawa bajingan itu ke pengadilan, bahkan jika aku harus menyerahkan nyawaku." "Kami tidak butuh nyawamu." Lan terkekeh pelan dan melanjutkan, "Tunjukkan saja pada kami jika pencuri itu meninggalkan sesuatu, dan dari rumor yang beredar, kita semua tahu dia meninggalkan jejaknya." Mata Leap King berkedip penuh kebencian saat dia melihat tangan kirinya yang ditutupi sarung tangan hitam. Dia tahu jejak apa yang disiratkan Lan. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Jika tetua pengrajin mengacu pada tato burung hantu itu, dia memang meninggalkannya. Tapi aku punya sesuatu yang jauh lebih hebat daripada jejak kecil ini. Semua orang di ruangan itu menunjukkan ekspresi heran saat mereka tetap diam dan membiarkan Leap King melanjutkan. Leap King tidak berbicara lagi sambil melambaikan lengan bajunya, dan singgasana emas yang baru dibangun itu melesat pergi. Ia langsung menuju ke dinding dan membuka brankas tersembunyi itu. Karena harta karunnya sudah hilang, ia tidak peduli jika semua orang tahu di mana brankas tersembunyi itu berada. Lan, Alvin, John, memimpin saat para penguasa lainnya menyerang mereka. Semua orang penasaran dengan apa yang ditunjukkan Leap King kepada mereka. Ketika semua orang memasuki ruang penyimpanan kosong itu, mata mereka langsung menyipit ketika melihat ke dinding tengah. Mereka melihat mural burung hantu berwarna gelap yang mencolok. Tingginya 10 meter dan ada tulisan emas di sayap burung hantu itu yang berwarna gelap dan tajam, "Pencuri Langit." "Bagaimana dia melakukannya?" gumam Raja Merah dengan bingung. Semua orang di ruangan itu memiliki pertanyaan yang sama, seperti Scarlet King karena mereka bisa merasakan aura yang tidak diketahui dari mural burung hantu yang besar. Tidak seorang pun bisa menggambar sesuatu seperti ini, terutama saat melakukan pencurian. Ancaman pencuri langit mencapai puncaknya di hati mereka, dan mereka langsung ingin menyingkirkannya secepat mungkin. John menatap mural burung hantu itu dengan serius sambil berkata dengan suara kaku, "Pergilah, aku butuh waktu sendiri. Aku serahkan padamu, kawan lama." Lan mengangguk tanda mengerti dan meninggalkan brankas itu bersama yang lain karena dia tahu John akan menggunakan keahlian rahasianya, Beast Calling. John akhirnya sendirian di ruang penyimpanan kosong itu. Ia duduk bersila di depan mural gelap dan meletakkan satu tangan di atasnya. Ia memejamkan mata saat aura seorang kultivator inti sungai Ki sepenuhnya dilepaskan. Kabut biru perak terlepas dari tangan John yang berada di dinding dan perlahan-lahan menutupi seluruh mural burung hantu gelap. Ini adalah keterampilan rahasia yang digunakan oleh pemanggil binatang untuk melacak musuh. Untuk menggunakan keterampilan ini, satu-satunya persyaratan adalah milik musuh, dan tidak boleh lebih dari 15 hari. Yang terpenting, keterampilan rahasia ini hanya dapat digunakan oleh seorang kultivator inti sungai Ki. Mural ini bisa dianggap milik Sky Stealer karena dibuat olehnya. Itulah sebabnya John ada di sini bersama Lan dan mereka berdua tidak ingin kehilangan kesempatan emas ini untuk melacak pencuri yang penuh kebencian itu. John sangat percaya diri dengan keterampilan rahasia pengorganisasian pemanggilan binatang ini karena keterampilan tersebut tidak pernah gagal sebelumnya. Saat kabut aneh menutupi seluruh mural burung hantu, John berharap melihat kabut tak terlihat yang akan menuntunnya langsung ke pencuri itu. Setidaknya, begitulah seharusnya keterampilan ini bekerja. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. John tiba-tiba mendapat penglihatan aneh di mana ia tidak melihat apapun kecuali kegelapan sebelum ia tersadar kembali.
Apa yang ia temukan selanjutnya membuatnya sangat ketakutan karena ia masih berada dalam kegelapan. Dia segera menenangkan diri karena menganggap situasi ini sebagai reaksi aneh dari penggunaan keterampilan rahasia. Dia segera mencoba mengedarkan ki-nya, tetapi kenyataan mengerikan menghantamnya. Tidak peduli apa yang John lakukan, ki itu tidak dapat ditemukan dimanapun, baik di tubuhnya maupun di sekelilingnya, seakan-akan ki itu tidak ada lagi. Ini bukanlah akhir dari mimpi buruknya. Setelah beberapa saat ia akhirnya menyadari bahwa ia tidak dapat merasakan tubuhnya dan ia bahkan tidak dapat meminta bantuan karena tidak ada suara. Hanya kesadarannya yang tersisa. Saat ini, John sedang mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian atau siksaan apapun yang dapat dibayangkan. Tanda pisah. Di luar brankas tersembunyi. Sudah setengah jam berlalu namun John masih berada di dalam. Namun tak seorang pun mengganggunya karena mereka tidak punya nyali untuk mengganggunya saat ia bilang ingin sendiri. Mereka semua menunggu John keluar sendiri. Lan dan Alvin tidak terlalu bersemangat dengan kejadian yang menimpa Finn. Mereka masih belum mendapat kabar, dan mereka sedang dalam proses mencari tempat persembunyian Ghost ketika mereka harus bergegas ke sini karena pencuri itu. Tidak peduli apa, pencuri itu lebih penting. Dan mereka juga berharap untuk bertemu dengan beberapa hantu karena mereka juga mengejarnya. Baik Alvin maupun Lan berencana untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Mereka kini juga mendapat bantuan dari Grand Beastmaster John, dan mereka yakin dapat mendesak para ghost ke pojok dan memaksa mereka menyerahkan Finn. Saat Lan sedang asyik berpikir, Alvin melihat ke suatu arah dengan tatapan penuh semangat. Ia melihat ke arah Lavender Queen yang sudah mati. Alvin tidak pernah menyangka akan bertemu wanita secantik ini di tempat tandus ini. Sejujurnya, dia tidak menikah dan tidak pernah memikirkan wanita karena yang dia inginkan hanyalah kekuasaan. Tetapi Ratu Lavender benar-benar sangat menawan, dan hanya orang seperti itu di tanah tingkat tinggi yang dapat menyamai kecantikannya. Tiba-tiba dia ingin menjadikan wanita cantik yang mematikan ini sebagai wanitanya. Dan dia yakin dengan status, kekuatan, dan latar belakangnya. Tidak ada yang akan menolaknya. Alvin menunggu sampai dia selesai dengan pencuri itu dan setelah menemukan Finn, dia juga akan membawa pergi si cantik ini bersamanya. 2 jam berlalu dan Lan akhirnya menjadi tidak sabar karena ini tidak seharusnya memakan waktu selama ini. Dia menyuruh semua orang untuk menunggu sementara dia memeriksa John. Lan memasuki ruang rahasia itu lagi, dan pemandangan di depannya benar-benar mengejutkannya. Dia tidak berani mempercayai apa yang baru saja dilihatnya dan melangkah dengan gemetar menuju posisi di mana John duduk. Saat ia semakin dekat dan dekat, wajah Lan kehilangan semua warna karena ketidakpercayaan dan teror memenuhi mata tuanya. Sebelum Lan duduk, ada kerangka hitam di pakaian John. Tidak ada fluktuasi kehidupan, itu sudah mati. Lan tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kerangka ini adalah milik John karena di dalamnya ada auranya dan juga cincin penyimpanan John. Punggung Lan basah oleh keringat dingin sementara jantungnya berdebar kencang karena ngeri. Ia menatap burung hantu hitam itu dengan mata yang mengerikan. Satu-satunya dugaannya adalah semua ini terjadi karena John mencoba melacak pencuri itu. Dia tidak ingin tinggal di sana dengan simbol burung hantu yang aneh ini. Dia segera mengumpulkan jasad John dan dengan wajah pucat meninggalkan tempat persembunyian itu. Ketika semua orang melihat Lan keluar dari brankas, mereka ingin bertanya tentang John tetapi berhenti ketika mereka melihat wajah Lan yang pucat. Kita berangkat, perintah Lan pada Alvin dengan nada tegas. Alvin tertegun, namun melihat wajah pucat Lan, dia tidak membalas dan mengikuti di belakang setelah melirik Lavender Queen untuk terakhir kalinya. Kepergian mendadak organisasi Api Pil ini mengejutkan semua orang di ruang singgasana, dan mereka bahkan tidak membawa serta Grand Beastmaster. Tanda pisah. Apa yang terjadi? Tanya Alvin. Lan berkata dengan wajah kaku, John sudah mati, dan aku tidak tahu, bagaimana. Tapi itu ada hubungannya dengan mural burung hantu itu. Aku harus melaporkan ini ke atasan secepatnya dan mengembalikan jasad John ke Beast City. Apa? Tapi bagaimana mungkin? Wajah Alvin pun ikut memucat. Lan tidak berbicara saat dia langsung menunjukkan kerangka hitam John kepada Alvin, dan dia akhirnya merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Ini, lihat.
Kita berhadapan dengan seseorang yang ketakutan, dan akhirnya aku mengerti mengapa fosil-fosil tua dari setiap organisasi sangat menginginkan pencuri itu. Dia memiliki rahasia yang berbahaya dan mendalam. Kita butuh perencanaan dan pion untuk menangkapnya, dan aku tahu cara mendapatkannya. Mata Lan bersinar dengan kelicikan dan keserakahan yang kuat. Suruh 10 orang itu datang ke kota api kerajaan Leap besok dan jangan beritahu siapapun tentang kematian John, atau mereka mungkin akan takut. Katakan saja kepada mereka bahwa dia pergi dengan keterampilan rahasia setelah dia mengetahui lokasi pencuri itu. Bab 203, Kemajuan dan Rencana S. Kota Moon Leap berada di tepi kerajaan Leap dan paling dekat dengan hutan kabut tanah di batas alam tanah antara tanah kelas 1 dan 2. Meskipun kota ini sangat dekat dengan hutan kabut tanah, jaraknya masih puluhan mil, jadi tidak ada bahaya. Selain itu, binatang iblis di dalam hutan kabut tanah tidak pernah meninggalkan kabut zamrud karena suatu alasan misterius. Saat ini, di dalam kamar sebuah penginapan, seorang pria muda dengan wajah polos sedang duduk bersila. Dia adalah S yang menyamar sebagai Rian. Di hadapannya mengambang 4 simbol rahasia, yang bersinar dalam berbagai warna. Hijau cerah adalah rune bumi, biru lembut adalah rune air, merah tua adalah rune api, dan terakhir berwarna biru adalah rune angin. Mata S berbinar-binar karena kegembiraan karena dia akhirnya menyelesaikan ensiklopedia simbol rune segudang dasar, dan hanya butuh 2 hari sebelum dia menyelesaikan rune api dan rune angin. Sekarang setelah dia memahami 4 simbol elemen dasar, dia hanya tinggal 2 langkah lagi untuk menjadi perajin rune tingkat 1. Setelah bagian ketiga ini ada bagian keempat, ensiklopedia struktural rahasia segudang dasar. Dalam ensiklopedia ini, terdapat petunjuk lengkap tentang cara menggabungkan berbagai simbol rune dasar menjadi susunan dan formasi, bahan-bahan yang dibutuhkan, serta informasi tentang pengendalian ki jiwa yang dibutuhkan untuk membuat simbol rune jasmani dengan sempurna. Ensiklopedia ini berisi pengetahuan kuno tentang 4 simbol rune yang baru saja dipahami S. Seperti, peralatan perajin rune, material, struktur kombinasi, semua yang dibutuhkan untuk memulai level pertama dari bagian terakhir dan kelima dari teknik perajin rune surgawi. S mendapat banyak informasi mengenai ensiklopedia struktural miriat runik dasar dan teknik pembuatan rune surgawi tingkat pertama. Dia ingin segera memulainya, tetapi waktu ki elemen cahayanya sudah hampir berakhir, jadi dia tidak punya pilihan selain mengakhiri latihan pembuatan rune. Sudah 20 hari sejak S mencuri Leap Palace dan Leap King. 10 hari pertama dihabiskan S untuk mencapai kota Moon Leap karena kota itu adalah yang terjauh dari tempat kejadian perkara, dan juga dekat dengan hutan kabut tanah yang misterius. Ini adalah rencana cadangan S karena dia tahu ini adalah daerah paling berbahaya di wilayah tengah dan tidak ada seorang pun yang berani memasuki hutan ini dengan mudah jika dia melarikan diri ke sana. S juga mendengar tentang apa yang dilakukan Leap King kepada ratu dan saudaranya setelah membaca pesan baiknya. Dia juga mendengar tentang pertemuan persatuan antara 10 kerajaan dan masuknya Flame Peel dan Biskaling secara tiba-tiba. Dia telah meramalkan hal ini karena dia telah merampok kerajaan kelas 1 dan rajanya. Penguasa lain tentu akan merasa terancam karena dia dan bahkan menyatukan kekuatan mereka hanya untuk menghadapinya. Adapun ketiga raksasa itu, merekalah musuhnya yang sesungguhnya, dan mereka akan terus mengejarnya tanpa batas waktu. Namun yang tidak pernah ia duga adalah tidak ada seorang pun yang mengambil tindakan setelah pertemuan besar itu, dan mereka tidak mengumumkan apapun. S paham bahwa mereka akan menjadi orang bodoh jika mereka mengumumkan rencana mereka di depan umum karena ia juga akan mengetahuinya. Yang tidak diketahui S adalah, dia berhasil menghindari peluru beberapa hari yang lalu, karena jika Leap King tidak menghancurkan tahta itu dalam kegilaan di mana dia menulis kata-kata itu sendiri dan John mencoba keterampilan pelacakan itu padanya, dia pasti sudah berhasil menemukannya. Akan tetapi orang-orang bodoh ini mengejar sesuatu yang diciptakan oleh sistem, sesuatu yang orang-orang seperti mereka atau siapapun tidak akan pernah bisa memahaminya. John bahkan berani menggunakan mantra pelacak di atasnya, yang berarti ia sedang mencari kematian, dan ia telah membayar harga yang mengerikan untuk itu.
Satu hal lagi yang masih belum diceritakan oleh Leap King adalah dia juga pernah mencoba menghancurkan mural burung hantu itu karena malu dan marah, namun sekuat apapun dia menyerang, dia bahkan tidak bisa menggoresnya. Pada akhirnya, ia merahasiakannya karena ia berpikir semua orang akan menertawakannya dan wajah kecil yang ditinggalkannya akan hilang pula. Kalau saja dia memberitahu mereka, mereka pasti akan lebih berhati-hati sebelum mengutak-atik simbol burung hantu hitam itu, tapi pada akhirnya, dia malah menolong musuhnya. Sekarang tak seorang pun di seluruh wilayah tengah bisa mengeluarkan jurus rahasia ini karena hanya makhluk di level Grand Beastmaster yang bisa mempelajarinya. Namun, Es punya rencana dan bahkan jika orang-orang itu menemukannya, tidak akan mudah untuk menangkapnya karena dia dapat dengan mudah memasuki hutan kabut tanah setelah menggunakan manik-manik tak terlihat. Hanya saja dia harus pergi ke sana tanpa persiapan dan rencana cadangan, meskipun begitu, itu tetap saja harga kecil yang harus dibayar. Sekarang, ia berkembang sangat cepat, dan tinggal selangkah lagi untuk menciptakan keterampilan yang hebat. Namun, langkah terakhir ini seperti menggantung karena ia tampaknya tidak dapat menyelesaikannya, apapun yang ia lakukan. Pada akhirnya, Es hanya menghela napas dan fokus pada pembuatan rune serta membuat kemajuan yang luar biasa. Mengenai keterampilan lainnya, ia tidak pernah mengabaikannya. Status. Es membuka panel status. Sama dengan. Panel status. Pembawa acara, Es White. Ras, manusia, tanpa garis keturunan. Surga, langit fana pertama. Budidaya bela diri, membangun fondasi surgawi, tahap puncak. EXP, 10,95 juta, 100 juta. Bola elemen, 0/1. Kultivasi jiwa, inti jiwa angin oranye. SP, 51.030/100.000. Tanda pisah. Keterampilan, 7. Siluman tak berperasaan seni. Sembunyi-sembunyi tanpa napas, kesempurnaan. Siluman tanpa pulsa, tidak ada. Siluman tanpa hati, tak ada. Tangga langit mispersepsi seni. Langkah kamuflase, rendah. Langkah petir, rendah. Langkah-langkah mispersepsi, rendah. Tangga langit, tidak ada. Mata yang menghancurkan jiwa, rendah. Peluru penusuk jiwa, rendah. Penghalang pelindung jiwa seni. Penghalang jiwa, rendah. Penjaga jiwa, tidak ada. Copet, kesempurnaan. Tangan pembuka harta karun, seni, kelas 5. Teknik budidaya, 3. Teknik pencuri surga, volume 1. Pedang bayangan ganda, alam pertama pedang sebagai anggota badan. Pengrajin rune surgawi, tingkat 0. Tanda pisah. Poin pencuri, 152.900 TP. Misi, 1. Kesempatan menjadi pencuri, ketiga raksasa yang mengaku diri ini saat ini mengganggu host. Karena itu, mereka menghalangi kemajuan host dalam jalur pencurian, dan ini tidak dapat diterima. Harap gunakan kesempatan ini sebagai tantangan dan juga ajarkan tiga raksasa pelajaran yang tak terlupakan. Kurung siku tutup. Misi, curi semua hal dari 10 cabang utama tiga raksasa di 10 kerajaan teratas di tanah tingkat menengah. Kurung siku tutup. Kemajuan, 0/30. Hadiah berdasarkan kinerja tuan rumah. 3 imbalan tersembunyi. Waktu tersisa, 9 tahun dan 5 bulan. Hukuman kegagalan misi, sistem toko ditutup selama 200 tahun. Kurung kurawal tutup. Sama dengan. Bibir Es terangkat setelah melihat kemampuannya, dia telah mencapai batas kemahiran keterampilan di alam fondasi surgawi dan jika dia ingin maju lebih jauh, dia harus mencapai alam sungai surgawi. Keterampilan jiwanya juga terbatas karena kultivasi bela dirinya, atau kemahirannya mungkin tidak hanya rendah. Namun hal ini tidak membuatnya patah semangat, dan ia terus meningkatkan aspek lain yang dapat ia kuasai, seperti pembuatan rune dan pedang bayangan ganda. Namun, ia telah mencapai titik jenuh dalam pedang bayangan ganda, dan ia memiliki firasat aneh bahwa ia tidak akan menjadi perajin rune surgawi tingkat 1 hanya dengan ki jiwa duniawi. Dan ia mungkin membutuhkan ki jiwa elemen surgawi. Ia hanya merasakan hal ini setelah ia memperoleh 2 bagian terakhir dari teknik tersebut. Sedangkan untuk membeli sesuatu yang baru dari toko sistem,
semuanya terlalu mahal dan berdasarkan harganya, dia bisa menebak bahwa teknik-teknik ini bukanlah sesuatu yang bisa dipelajarinya dengan cepat. Setidaknya tidak sekarang, karena waktu untuk bertindak sudah dekat. S mendesah, aku harus menemukan bola elemen sialan itu secepatnya. Tapi aku tidak akan semudah itu, seperti terakhir kali. 10 hari lagi sebelum kompetisi terakhir antara 100 kerajaan di Institut Kerajaan Damien dimulai. S tersenyum ambigu saat memikirkan tentang final ujian rekrutmen Damien Royal Institute. Ia juga menjadi bagian dari ujian pertama tetapi dibawa pergi oleh Alvin dan melewatkan ujian kedua, tetapi ujian terakhir sudah dekat, dan ia ingin menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Sebelumnya, S berencana untuk masuk ke dalam lembaga tersebut dan memperluas wawasannya serta mencuri para peserta sambil menjadi terkenal dalam prosesnya. Namun, semuanya tidak berjalan sesuai rencana ketika 3 raksasa mengganggu dan sistem mengeluarkan misi yang hampir mustahil. Namun sekarang, dia tidak akan ikut ambil bagian untuk bergabung dengan lembaga itu. S akan mengikuti kompetisi terakhir karena akan ada banyak domba gemuk, dan dia dapat memanen TP dalam jumlah besar sekaligus mendapatkan ketenaran. Lebih jauh lagi, ini hanyalah sesuatu yang ekstra yang akan dia lakukan sambil memikat sayap-sayap besar dari tanah-tanah tingkat menengah di tempat ujian terakhir. Karena tempat ujian terakhirnya tidak lain adalah pinggiran hutan Earthemis, dan S 90% yakin bahwa sebuah bola elemen berada di suatu tempat di dalam hutan misterius itu. Semua orang yang mengincar rahasianya dan musuh-musuh tersembunyi, mereka adalah pembantunya dalam berurusan dengan Orb Guardian. Makin banyak, makin meriah. Senyum dingin mengembang di bibir S, dia tak sabar untuk memulai permainan. Bab 204, Festival Panen dimulai. Hutan kabut tanah tetap tandus sepanjang waktu karena bahaya yang mengitarinya. Namun, hari ini, pinggiran hutan kabut tanah dipenuhi orang-orang aktif. Ada ribuan anak muda berkumpul sejauh 1 mil dari kabut zamrud. Ke-50.000 anak muda ini semuanya adalah para jenius dari seluruh negeri tingkat menengah. Meskipun 80% berasal dari negeri tingkat 1 dan 18% berasal dari negeri tingkat 2. Tanah kelas 3 adalah yang paling menyedihkan, hanya 2%. Semua orang memandang rendah mereka dan tidak peduli sama sekali. Adapun alasan diadakannya pertemuan ini adalah karena telah selesainya ujian akhir rekrutmen Damien Royal Institute. Ujian terakhir sudah diumumkan, yaitu bertahan hidup di wilayah terluar Emerald Mist selama 3 hari. Meskipun daerah ini relatif aman, namun bagi semua anak muda di alam gerbang Ki, daerah ini sangatlah berbahaya. Seseorang harus tahu bahwa efek sihir kabut zamrud di area terluar bahkan dapat membahayakan seorang kultivator bangunan fondasi Ki. Namun semua anak muda ini harus bertahan selama 3 hari dan tidak ada cara untuk menipu karena tidak ada yang berhasil pada Emerald Mist. Tidak ada harta, tidak ada obat, tidak ada apa-apa. Itulah kengerian sebenarnya dari hutan kabut tanah, dan itulah sebabnya hingga hari ini tidak ada satu orang pun yang kembali hidup-hidup dari kedalamannya. Namun, bahayanya bukan hanya kabut zamrud dan makhluk-makhluk yang tinggal di sana. Bahaya sebenarnya bagi para pemuda ini adalah peserta lainnya. Kursi yang tersedia terbatas dan mereka semua adalah orang-orang jenius di daerahnya. Semua orang menginginkan kursi, dan mereka semua akan melakukan apa saja untuk menyingkirkan sebanyak mungkin pesaing. Ini adalah ujian bertahan hidup yang sesungguhnya, tidak seorang pun akan mencari mereka selama 3 hari, dan mereka bebas melakukan apa saja. Itulah sebabnya tingkat kematian sangat tinggi untuk ujian ini. Tanda pisah. Sementara ke-50.000 pemuda tersebut menerima instruksi bertahan hidup dari para senior mereka. Seseorang berpakaian hitam, mukanya tersembunyi di balik tudung, dia duduk santai di pohon aneh di dalam kabut zamrud, seakan-akan kabut yang mengerikan ini tidak memberikan efek apapun padanya. Orang ini memang S, yang datang ke sini pagi ini sebelum semua peserta. Mereka merilis berita tentang ujian terakhir ke publik, dan ini sangat menguntungkan S. Dia sengaja memilih hari ini untuk memikat semua orang ke dalam hutan misterius ini dan di waktu luangnya memanen TP dari semua anak muda itu. S sangat yakin bola unsur itu ada di suatu tempat jauh di dalam hutan ini.
Kepercayaan dirinya datang dari Emerald Mist ini karena ketika ia bepergian dengan Alvin, saat itu Alvin tidak yakin dengan fisik elemen Finn. Ia mendengar tentang misteri hutan ini dari penjinak binatang tua dan menganggapnya sebagai rencana cadangan jika Finn tidak memiliki fisik elemen. Saat itu, Alvin bahkan memerintahkan penjinak binatang tua untuk terbang di atas kabut zamrud ini untuk memeriksa efek sihirnya. Namun dengan melakukan hal ini, Ash juga bersentuhan dengan Emerald Mist dan langsung merasakan kemiripan antara Emerald Mist ini dengan White Mist yang ditemuinya di hutan bulan di dataran rendah. Ia menemukan bola cahaya di sana. Meski kemiripannya samar, namun Ash hanya perlu sejauh ini untuk mempertimbangkan bahwa ada bola unsur di sini dan datang ke sini setelah dia merampok kota api. Terlebih lagi, kabut zamrud ini tidak memberikan efek apapun padanya, sama seperti kabut putih itu yang tidak memberikan efek apapun. Ini membuat segalanya lebih mudah baginya. Itulah sebabnya dia memilih untuk memancing siapa saja yang mengejarnya ke sini dan membiarkan mereka mengikutinya, sehingga dia dapat menggunakan mereka untuk memancing penjaga bola unsur itu pergi seandainya dia menemukan bola unsur itu. Meskipun rencananya merampok kota api tidak berjalan sesuai dugaannya, dia tetap mendapatkan banyak hal dan memahami kekuatan yang dihadapinya. Dia tidak bodoh lagi dan bahkan jika dia tidak menemukan bola unsur apapun, dia dapat melumpuhkan makhluk paling kuat yang mengejarnya, dan membuat misinya lebih layak. Sekarang, ia hanya menunggu ujiannya dimulai dan kemudian memulai permainan kecilnya. Ash tiba-tiba membuka matanya, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Dia merasakan banyak fluktuasi jiwa datang ke sini. Oh, tanda-tanda jiwa yang familiar ini. Mereka adalah beberapa orang dari kerajaan regal dan juga para penguji. Ash langsung teringat di mana dia merasakan tanda-tanda jiwa ini dan senyumnya melebar. 30 sungai kosong, 20 kedalaman sungai, 5 sumber sungai, 1 penggarap sungai mengalir, dan ratusan penggarap alam yayasan Ki. Hehe, aku harus mulai dengan mereka, kali ini aku akan dapat menaikkan peringkat pencuriku. Detak jantung Ash berpacu saat dia menghitung semua penggarap yang kuat itu. Semua pembudidaya ini ada di sini untuk melindungi beberapa pemuda penting seperti pangeran dan putri dari tanah kelas 1 dan para jenius lainnya yang dianggap penting oleh lembaga setelah mereka memantau mereka untuk ujian terakhir dan menyelidiki riwayat hidup mereka. Mereka tidak bisa membiarkan bibit-bibit ini mati, apapun yang terjadi. Adapun Ash, setelah merampok Leap King, dia jadi makin percaya diri dalam merampok para kultivator di Ki River Realm dan semua orang yang melindungi para pemuda itu dari bayangan, kini tak lebih dari TP di mata Ash. Dia bertekad untuk menaikkan level gelar pencurinya kali ini, dia bersembunyi dan meringkuk cukup lama. Dengan senyum tipis, Ash menghilang di Emerald Mist. Semua anak muda itu memasuki Emerald Mist, dan yang membayangi mereka adalah orang-orang dari lembaga itu. Mereka hanya akan ikut campur ketika peserta khusus akan menghadapi kematian, bukan sebelumnya. River Shadow 9, ikuti harga kerajaan bumi. Foundation Shadow 88 mengikuti Duke Berat dari kerajaan Scarlet Moon, dia sangat merepotkan. River Shadow 3 mengikuti keponakan Lavender Queen. Seseorang yang berpakaian serba hitam memberikan perintah semacam ini kepada semua orang yang bersembunyi. Dia adalah pemimpin bayangan, dia menunjuk setiap orang menjadi peserta khusus berdasarkan kepentingan mereka. Bayangan sungai adalah pembudidaya sungai Ki dan bayangan fondasi adalah pembudidaya pembangun fondasi Ki. Mengenai jumlahnya, semakin sedikit jumlahnya, semakin tinggi kekuatan orang itu. Setiap bayangan menerima perintahnya, dan mereka membayangi target mereka. Pemimpin bayangan dan bayangan sungai nomor 2 dan 1 mengikuti 2 pangeran dan 1 putri dari keluarga kerajaan Damien. Setengah hari berlalu dan 238 peserta telah meninggal karena pertikaian internal di antara para peserta. Namun, semua yang meninggal adalah rakyat jelata yang memiliki impian besar dan tidak tunduk pada keluarga besar serta ingin tetap mandiri. Inilah kekejaman sesungguhnya di negeri ini, jika penguasa merasa terancam, dan kamu tidak mau tunduk pada mereka, maka kamu akan lenyap secara misterius atau mati di selokan yang tidak diketahui. Semua orang jenius dengan latar belakang sederhana atau mereka yang tanahnya di bawah kelas 1 hanyalah tanaman di mata para bangsawan kerajaan kelas 1.
Mereka memanennya atau membiarkannya membusuk sehingga tidak ada yang bisa memakannya jika mereka tidak bisa. Es mengamati pertarungan antara rakyat jelata yang lemah dan bangsawan yang kuat, yang juga dilindungi oleh orang-orang di lembaga tersebut. Jika para bangsawan yang dilindungi itu akan mati di tangan rakyat jelata, orang lain akan campur tangan dan membawa mereka pergi. Hal ini membuat Es muak dan suasana hatinya pun hancur, melihat ketidakadilan dari lembaga teradil di negeri-negeri menengah. Pada akhirnya, semua itu hanya tipuan, dan hal ini membuat hati Es menjadi dingin. Yah, aku juga butuh sedikit EXP, jadi sebaiknya jangan disia-siakan. Kilatan tajam melintas di matanya dan dia akhirnya bergerak setelah mengamati selama setengah hari. Kenapa kau menyerangku? Aku tidak punya dendam padamu. Seorang anak laki-laki pendek terengah-engah sambil menyeringai penuh kebencian pada seorang pemuda dengan senyum dingin. Aku tahu, tapi kamu menolak kontrak kesetiaan budak dari kamar dagang Ruby, dan ayahku tampaknya tidak begitu menyukainya. Pemuda itu tersenyum dingin saat menjawab dengan dingin. Anak laki-laki pendek itu tiba-tiba teringat dan mengerutkan bibirnya, jadi kamu ingin merekrutku dengan paksa sekarang? Tidak. Pemuda itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum mengejek. Kami hanya memberi satu kesempatan, itu kebijakan kami. Tepat pada saat berikutnya, dia mengayunkan pedang panjangnya ke leher anak laki-laki pendek itu tanpa sedikit pun keraguan. Heh, kebijakanmu sama dengan kebijakanku. Suara sinis dan tajam terdengar saat ini, dan pedang pemuda itu tiba-tiba jatuh bersama tangannya. Semua orang terperangah dengan apa yang baru saja terjadi. Bahkan para kultivator puncak Ki yang melindungi pemuda itu tidak melihat apa yang terjadi. Ah! Pemuda itu akhirnya sadar dan melengking seperti babi setelah melihat tangannya yang berdarah di lantai. Orang yang melindungi pemuda itu juga bergerak cepat, dia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan ingin segera pergi dan melaporkan hal ini kepada pemimpin bayangan. Tetapi sayang, sebelum ia sempat berbuat apa-apa, ia merasakan hantaman keras yang hebat di dalam otaknya dan ia langsung terjatuh ke lantai, mati. Bab 205, Pencurian Bahagia. Anak laki-laki pendek itu tercengang melihat pemuda yang menjerit-jerit itu yang tangannya terputus dari pergelangan tangannya. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi seseorang baru saja menyelamatkan hidupnya. Bajingan, aku akan membunuhmu. Wajah pemuda itu berubah penuh kebencian saat dia berteriak. Heh, hanya kamu. Suara acuh tak acuh yang sama terdengar lagi. Aku, sebelum dia bisa mengumpat lagi, matanya tiba-tiba kehilangan kilaunya, dan dia terjatuh ke tanah dan menjadi mayat. Wajah anak laki-laki pendek itu berkilat ketakutan ketika dia melihat mayat itu. Dia bahkan tidak membayangkan bagaimana orang ini bisa mati. Terima kasih pada Anda. Dia tergagap, dia tidak tahu apakah orang ini kawan atau lawan, tapi dia tahu kalau orang ini ingin membunuhnya, dia bisa melakukannya 100 kali lipat. Es menatap pemuda yang ketakutan itu dari pohon 10 meter jauhnya dengan senyum tipis dan berkata dengan dingin, keluarlah dari sini, tempat ini akan menjadi kacau, segera. Oh, dan tolong sebarkan berita bahwa pencuri langit ada di sini. Selesai berkata, dia meninggalkan pemuda yang tercengang itu di sana. Es langit, pencuri. Jantung anak laki-laki pendek itu berdetak begitu cepat hingga hampir meledak ketika dia mendengar identitas penyelamatnya. Dia terus berdiri di sana selama beberapa saat dalam keadaan linglung sebelum akhirnya berhasil menenangkan diri. Senyum gembira muncul saat dia bergumam, aku diselamatkan oleh pencuri langit. Setelah bergumam beberapa saat, dia segera teringat apa yang dikatakan pencuri langit kepadanya, dan tanpa ragu, dia meninggalkan tanah lapang untuk menyebarkan berita itu. Dia tidak tahu mengapa pencuri ini ingin semua orang tahu dia ada di sini, tetapi sesuatu yang besar akan segera terjadi di hutan kabut tanah. Tanda pisah. Es bergerak di antara pepohonan seperti hantu. Ia mengejar siapapun yang berada dalam jangkauan indera jiwanya. Ia merasakan banyak tanda jiwa dan semuanya memiliki pelindung. Kuharap mereka akan memberiku setidaknya pencurian tingkat rendah. Es merenung sambil tersenyum penuh harap. Sekarang dia sudah menunjukkan kehadirannya dan memberitahu seseorang untuk mengumumkan keberadaannya,
dia tidak punya banyak waktu untuk bermain-main sebelum semua makhluk kuat itu datang berlari ke sini. Dia berhenti 50 meter dari target barunya. Di sana ada 12 pemuda dengan 4 pelindung alam dasar Kitaha Puncak. Tiba-tiba, 14 jejak jiwa bergegas menuju semua target itu dan beberapa saat kemudian mereka menghilang dan suara tanpa emosi sistem terdengar. Sama dengan. Laporan singkat pencurian. Jumlah pencopetan berhasil, 16. Pencurian tingkat rendah, 1. Total hadiah, 13.100 TP. Tanda pisah. Poin pencuri, 166.000. Tanda pisah. Pencurian tingkat rendah, 37. Sama dengan. S tampak kecewa setelah hanya berhasil melakukan satu pencurian tingkat rendah setelah merampok 2 orang mati sebelumnya dan ke-14 orang ini. Selanjutnya, dia segera menutup panel notifikasi dan beralih ke target berikutnya. Tanda pisah. Seperti itu saja, tiket sehari penuh dan 1 malam. Ini seharusnya menjadi ujian bagi 50.000 anak muda, dan ini juga seharusnya menjadi ujian yang kejam. Namun, saat ini, hutan itu dipenuhi dengan kutukan dan umpatan. Hampir di mana-mana, terlihat sekelompok besar anak muda dan orang-orang berpakaian hitam bergerak bersama. Orang-orang dalam kelompok ini tampak sangat bersatu, dan entah mengapa mata mereka merah. Seseorang dapat mendengar seseorang mengumpat dengan suara penuh kebencian dan amarah. Pencuri bajingan, keluarlah jika kau punya nyali, ayah ini akan mengajarimu bahwa mencuri adalah kejahatan. Seorang pemuda kekar yang marah berteriak keras. Kembalilah ke barisan dasar otak berotot, kau bahkan tidak punya tato burung hantu jelek sepertiku. Aku akan mengukir burung itu di pantatmu yang terkutuk itu dengan tombakku. Gerutu pria lain yang marah sambil menunjukkan tato burung hantu di jari manisnya. Begitulah, banyak suara kemarahan terdengar saat beberapa orang menunjukkan tato burung hantu dengan kebencian yang mendalam. Apapun yang mereka lakukan, mereka tampaknya tidak bisa menghilangkannya. Ini benar-benar tercela. Semua orang tahu siapa pencuri ini karena hanya dia yang bisa mencetak simbol burung hantu aneh ini tanpa diketahui siapapun. Mereka semua tahu bahwa mereka bukan tandingannya, tetapi hilangnya harta benda mereka sudah cukup untuk membuat mereka semua bersatu dan memburunya. Mereka hanya berpikir karena si pencuri langit tidak menampakkan dirinya berarti ia tidak mempunyai kekuatan bertarung dan hal ini memberi mereka lebih banyak dorongan. Bahkan para pelindung itu tidak lagi bersembunyi karena mereka juga dengan gila mencari pencuri itu. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pencuri langit yang terkenal itu akan datang ke tempat ujian lembaga itu dengan begitu berani dan bahkan berani merampok dari lembaga nomor 1 di tanah tingkat menengah. Suatu hari dan malam, pencuri itu telah merampok lebih dari 8.000 orang dan jumlahnya terus bertambah setiap saat. Semua orang berada di ambang kegilaan karena tidak peduli apa yang mereka lakukan, seberapapun mereka menjaga atau menyembunyikan cincin penyimpanan, cincin tersebut selalu menghilang di depan mata mereka, dan terkadang mereka akan membuat tato burung hantu sebagai berkah. Sekarang semua orang tahu bahwa pencuri yang terkenal itu ada di sini dan seseorang dari tanah bayangan bahkan melaporkannya kepada atasan. Mereka ingin membatalkan ujian dan pergi sebelum mereka juga dirampok, karena tampaknya tidak ada yang aman, bahkan para pembudidaya sungai Ki itu. Namun, yang membuat semua orang jengkel, mereka mendapat perintah tegas bahwa mereka harus terus mencari pencuri itu, atau setidaknya menahannya di sana sampai bantuan datang. Orang yang memberi perintah itu bahkan menyuruh mereka membiarkan pencuri itu merampok mereka selama mereka bisa menahannya di satu tempat. Sekarang tidak ada yang punya pilihan selain menahan semua pemuda yang ingin pergi sebelum harta mereka dicuri di hutan. Hal ini membuat pemimpin bayangan pusing, dan dia menggertakkan giginya sambil mengutuk pencuri terkutuk itu dan terus mencari. Namun, apapun yang mereka lakukan, pencuri itu selalu mencuri cincin penyimpanan semua orang tanpa membocorkan sedikit pun ki. Sekarang ujian akhir Damien Royal Institute telah berubah menjadi ujian perburuan pencuri, tetapi sepertinya merekalah yang diburu oleh pencuri itu. Tanda pisah. Pada saat ini, ketika semua orang di hutan kabut tanah menjadi gila karena es,
sekelompok burung bangau hantu bergerak menuju hutan kabut tanah dengan kecepatan tinggi. Di punggung binatang terbang Sungai Ki ini terdapat banyak makhluk yang menakutkan, dan semuanya setidaknya berada pada puncak alam Sungai Ki. Seekor bangau hantu memimpin orang-orang di depan, dan di punggungnya ada Alvin dan Lan serta seorang penjinak binatang berwajah kaku. Seluruh ekspresi mereka serius karena mereka semua terburu-buru untuk mencapai lokasi pencuri yang penuh kebencian itu secepat mungkin. Alvin dan Lan tidak pernah menyangka bahwa pencuri yang penuh kebencian itu akan menampakkan wajahnya secepat ini. Mereka berdua menduga dia akan muncul di tempat lain karena dia sudah selesai dengan Leap Kingdom, dan mereka baru saja menyusun rencana yang sempurna untuk menyudutkannya. Begitu mereka mendapat informasi bahwa dia merampok banyak orang di hutan kabut tanah, mereka segera mengumpulkan pasukan dan menuju ke sana. Kali ini mereka membawa serta sebagian besar makhluk kuat dari tanah tingkat menengah. Dan ini bukanlah yang terakhir karena mereka sengaja menyebarkan berita ini dan mereka berdua tahu akan semakin banyak orang yang datang, dan mereka terutama menduga adanya hantu mimpi buruk. Sejujurnya, setelah apa yang terjadi dengan John mereka takut pada pencuri itu tetapi juga sangat serakah untuk mendapatkan rahasianya. Mereka bahkan tidak menceritakan kematian mendadak John kepada siapapun karena mereka tahu semua orang ini tidak akan pernah berani ikut serta dalam perburuan ini jika mereka tahu seorang kultivator inti Sungai Ki mati. Mereka bahkan merahasiakannya dari Biskaling dan hanya membuat alasan yang sama seperti sebelumnya bahwa John mengejar pencuri itu sendirian. Begitu pula, mereka hanya berpikir untuk memberitahu semua orang setelah perburuan ini dan hanya jika pencuri itu kuat, dan mereka tidak bisa menanganinya sendirian. Mereka menyimpulkan bahwa pencuri mungkin tidak dapat menggunakan trik ini sepanjang waktu, atau dengan kemahiran seperti ini, ia tidak perlu mencuri sama sekali. Namun demi keselamatan, mereka berdua akan membiarkan yang lain menjadi kaki tangan mereka, terutama hantu-hantu terkutuk itu, dan membiarkan mereka menguji keadaan. Jika mereka merasakan sesuatu yang tidak beres, mereka akan segera melarikan diri. Tanda pisah. Beberapa ribu mil jauhnya dari kelompok Pale Flame dan Biskaling. Sekelompok orang berpakaian hitam bergerak menuju hutan kabut tanah dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari burung bangau hantu. Di paling depan rombongan itu terdapat 3 sosok berjubah hitam dan seorang pemuda tampan berjubah merah, diikuti oleh 2 orang wanita yang luar biasa cantik. Black Reaper, berapa lama lagi kita akan sampai di hutan kabut tanah ini? Aku tidak ingin kehilangan kesempatan untuk menangkap pencuri kecil itu. Pemuda itu bertanya dengan tenang kepada pria berjanggut hitam yang berada beberapa meter darinya. Putra mahkota Mark, jangan khawatir. Bahkan jika dia melarikan diri, dia akan menghalangi jalan kita. Hutan sialan itu bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun. Sebuah suara penuh hormat namun percaya diri terdengar di balik jubah itu. Bab 206, naik level gelar dan hadiah. Yang mengejutkan, orang-orang ini berasal dari organisasi hantu mimpi buruk, dan yang lebih mengejutkan lagi adalah pembunuh berkulit hitam yang terkenal, Black Reaper, bersikap hormat kepada seorang putra mahkota dari sebuah kerajaan. Jika Alvin atau Lan melihat ini, mereka pasti akan terkejut karena hantu mimpi buruk adalah sekelompok orang yang sangat sombong dan tidak pernah menunjukkan kerendahan hati kepada siapapun kecuali pemimpin mereka. Oh, hutan ini kelihatannya cukup menarik. Mark tersenyum tipis. Setelah berbicara dengan tunangannya Green Flame Zelda, dia sekarang punya gambaran betapa anehnya pencuri itu sebenarnya, dan dia bahkan lebih tertarik untuk menangkapnya hidup-hidup daripada mati. Adapun bagaimana dia tahu begitu cepat tentang kemunculan pencuri itu semua berkat Luminous King. Luminous King terus memberinya informasi tentang rencana Lan dan Alvin selama berhari-hari tanpa ada yang tahu. Saat mereka mendengar pencuri itu muncul lagi, Mark segera menghubungi para hantu karena dia membutuhkan seseorang untuk mengawasi orang-orang Pale Flame dan Biskaling hingga dia menangkap dan membawa pergi pencuri itu. Adapun mengapa para hantu menolongnya dan bahkan bersikap patuh padanya, itu semua karena, ya, putra mahkota, tempat ini sangat berbahaya, dan akan lebih bijaksana jika tidak masuk terlalu dalam. Suara renyah seorang wanita terdengar dari sosok berjubah lainnya. Ada sedikit rasa takut saat dia memperingatkan Mark. Baiklah,
Aku hanya menginginkan sesuatu milikku yang dicuri pencuri kecil itu. Mark berkata dengan tenang saat sedikit niat membunuh terpancar di matanya saat menyebutkan sesuatu. Tanda pisah. Sementara kekuatan-kekuatan dahsyat itu bergerak menuju wilayah terluar hutan kabut tanah dengan kecepatan penuh. Hutan itu menjadi ramai karena ada pencuri. Pencarian masih berlangsung, tetapi tampaknya tidak ada yang menemukannya. Di suatu tempat di dalam hutan kabut tanah, di dalam gua yang tersembunyi di dalam Emerald Mist. Di dalam, seorang pemuda tengah duduk sambil menatap udara dengan mata membara, seolah-olah sedang melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Siapa lagi kalau bukan S, yang tengah menatap panel notifikasi sistem dengan gembira. Dia melihat jumlah pencurian setelah kerja kerasnya, dan dia tampak sangat puas dan gembira. Sama dengan. Laporan singkat pencurian. Jumlah pencopetan berhasil, 11.290. Pencurian tingkat rendah, 2.500. Total hadiah, 2 juta TP. Tanda pisah. Poin pencuri, 2.166.000. Tanda pisah. Pencurian tingkat rendah, 2.537. Sama dengan. S menyeringai lebar seperti orang gila saat melihat banyaknya poin pencuri. Dia baru saja merampok 1/5 peserta, dan dia sudah mendapatkan 2 juta TP. Ini adalah ladang TP, dan dia senang melakukannya. Namun, itu bukan akhir dari segalanya. Simbol panel pencuri juga bersinar terang, dan dia tahu apa artinya. Panel pencuri. Dia cepat-cepat membuka panel pencuri dengan penuh semangat. Sama dengan. Panel pencuri. Pekerjaan tidak dapat diubah, pencuri. Nama pencuri, pencuri langit. Judul pencuri, murid kegelapan. Pangkat pencuri, trainee. Pencurian yang dibutuhkan untuk mencapai peringkat berikutnya, 5.000 pencurian tingkat rendah dan 100 pencurian tingkat menengah. Ketenaran pencuri, host dan simbol, baik. Simbol pencuri, burung hantu hitam. Simbol pemanggilan, terbuka di level popularitas, ketenaran. Misi pekerjaan, 0. Tanda pisah tanda hubung. Bagian hitungan pencurian. Pencurian tingkat rendah, 2.537. Pencurian tingkat menengah, 1. Pencurian tingkat tinggi, 0. Sama dengan. S menarik napas dalam-dalam saat melihat syarat baru untuk menaikkan level Thief Title. Dia tahu betapa sulitnya mencapai tingkat pencurian menengah, dan butuh waktu lama sebelum dia bisa naik ke level Thief Title berikutnya. Tetapi yang lebih membingungkannya, jumlah pencurian tingkat rendahnya tetap sama, dan sistem tidak mengurangi 500 pencurian sebelumnya dan membiarkannya di sana. Baiklah, kalau begitu, 500 pencurian lebih sedikit bagiku. S menyeringai. Tepat saat S hendak menutup panel pencuri, suara tanpa emosi dari sistem itu menyatakan. Sama dengan. Selamat telah mencapai peringkat Thief Trainee. Hadiah, Kap mesin pencuri. Apakah tuan rumah ingin mengklaim hadiah sekarang? Iya nanti. Sama dengan. Apa? Seru S keras-keras. Dia pikir tidak ada hadiah karena dia tidak langsung mendapatkannya saat mencapai syarat naik level. Satu-satunya penjelasan adalah itu terjadi ketika dia membuka panel pencuri. Dia menarik napas dalam-dalam sembari mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Tentu saja, aku akan menenangkannya. Dia bergumam cepat sembari mengalihkan pikirannya ke, iya, di panel transparan itu. Sama dengan. Hadiah telah ditransfer ke ruang pencuri. Sama dengan. S dengan cepat melihat ke dalam ruang pencuri yang dipenuhi dengan harta karun unik dan cincin penyimpanan. Dia mengalihkan perhatiannya ke bagian tempat dia menyimpan harta karun yang didapatnya dari sistem. Dia sekarang menyebutnya harta karun surgawi. Dia segera melihat harta karun tambahan di samping 2 pedang hitam pekat itu dan segera mengambilnya. Di tangan S, sebuah mantel panjang berwarna hitam pekat dengan tudung muncul, memberikan kesan malam saat orang melihatnya. Kainnya seperti bulu, ada ukiran rune biru tua di bagian dalam mantel panjang itu. S mengagumi hasil karyanya sambil menyeringai dan saat ia membalikannya,
matanya menyipit karena di bagian belakangnya terdapat burung hantu biru tua berukuran 24 inci yang disulam. Itu adalah simbol pencuri, burung hantu hitam. Sistem, apa fungsi tudung milik trainee ini? Tanyanya cepat karena ia tahu ini bukan sekadar mantel panjang biasa hanya dengan melihat rune biru tua yang misterius itu. Ia bahkan tidak bisa melihatnya dengan mata runenya. 100 TP untuk deskripsi. Pelit seperti biasa, ambil saja. S mendengus. Sama dengan. Poin pencuri, 2.165.900. Tanda pisah. Kerudung calon pencuri, harta karun rune tingkat 12. Deskripsi, harta karun yang hanya dapat digunakan dengan ki kegelapan surgawi. Kemampuan, memperbaiki diri sendiri, menopang diri sendiri, perubahan warna, peningkatan 5% pada keterampilan yang berhubungan dengan pencuri. Keahlian pencuri, siluman, semua jenis keahlian siluman yang tidak memiliki kekuatan serangan, keahlian mencopet, keahlian seperti mencopet dan membuka harta karun. Sama dengan. Catatan penulis, Soul Shattering Eyes dan Misperception Sky Steps are tidak termasuk dalam kategori picking skill karena keduanya memiliki kekuatan serangan, dan keduanya bukan skill murni untuk mencuri saja. Tanda pisah. Mata S berbinar-binar karena kegembiraan, meskipun harta ini hanya harta rahasia tingkat 12, tetap saja nilainya jauh lebih tinggi daripada harta rahasia tingkat 9 itu. Dia segera mengganti tudung lamanya yang bahkan bukan harta karun rahasia dengan tudung pencuri trainee setelah menempelkan tanda surgawinya di atasnya. Saat S melepaskan ki kegelapan surgawinya di mantel panjang, ki itu menyesuaikan diri dengan warna tubuhnya. Dia tampak seperti Night King dengan burung hantu di punggungnya. Ia mencoba bergerak dan merasa takjub karena gerakannya lancar dan tidak ada halangan apapun. Selain itu, ia sangat puas dengan hadiah yang tak terduga ini. Jika aku bisa mendapatkan hadiah ini setelah naik level, bukankah itu berarti aku akan mendapatkan lebih banyak lagi setelah naik level lagi? S merenung saat hasratnya untuk mencuri mencapai puncaknya. Aku masih punya waktu sehari sebelum siapapun sampai di sini. Aku harus memanfaatkannya sepenuhnya dan setidaknya menyelesaikan 5.000 pencurian tingkat rendah sebelum memulai fase berikutnya dari rencanaku. Seketika itu juga S mengaktifkan jurus siluman yang membuat napasnya tersengal-sengal dan lenyap dalam sekejap, kini menjadi lebih kuat berkat kap mesin pencuri yang terlatih. Karena sistem menganggap keterampilan ini sebagai keterampilan pencuri, maka keterampilan ini menjadi 5% lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang dia dapat menipu naluri bela diri seorang kultivator inti sungai Ki yang baru saja maju sampai batas tertentu. S dengan cepat memilih sekelompok orang yang dilindungi oleh dua pembudidaya sungai yang kosong. Bibirnya terangkat saat dia diam-diam bergerak mendekati mereka. Dia sudah terbiasa dengan kelompok-kelompok seperti ini setelah dia merampok begitu banyak orang seperti ini. Dia muncul 10 meter jauhnya dari sekelompok 50 orang, mereka semua mengenakan peralatan mahal dan tingkat tinggi. Setelah memindai kelompok itu, dia tidak menemukan cincin penyimpanan apapun pada mereka dan senyum S melebar seolah dia sudah terbiasa dengan skenario ini. Mereka membuatnya lebih sederhana lagi. Sambil tersenyum tipis, ia menggunakan soul probing pada seorang gadis kecil, yang paling lemah dalam kelompok itu. Setelah 5 menit, ia berhenti menggunakan soul probing dan meninggalkan kelompok yang waspada itu sendirian. S tiba di suatu daerah yang dipenuhi pepohonan. Ia mengamati dengan saksama, dan di pohon itu, ia melihat tanda tertentu yang samar-samar, seolah terbentuk secara alami. Mereka menjadi lebih kreatif. Sambil mencibir, dia mengirimkan jejak jiwa ke arah tanda samar itu, dan seketika benang jiwa itu menembus area kulit di balik tanda itu. Di dalam, S menemukan cincin penyimpanan dan segera menggunakan copet. Sama dengan. Jumlah pencopetan berhasil, 50. Pencurian tingkat rendah, 33. Total hadiah, 7.800 TP. Tanda pisah. Poin pencuri, 2.173.700. Tanda pisah. Pencurian tingkat rendah, 2.570. Sama dengan.
Mungkin Anda bertanya mengapa dia tidak mencetak satu saja, bukannya 50 sekarang. Itu semua karena ke-49 cincin penyimpanan di dalam cincin penyimpanan ini masih memiliki tanda ki pemiliknya. Oleh karena itu, selama S mencopet cincin penyimpanan dengan tanda ki, itu dihitung sebagai skor pencurian. Itulah juga alasan utama mengapa S bisa melakukan begitu banyak pencurian dalam waktu yang singkat. Semua idiot ini menyembunyikan cincin penyimpanan mereka seperti ini, dan dia dengan mudah menggunakan penyelidikan jiwa dan mengambil semuanya sekaligus. Bab 207, Aku tahu kamu jahat. Oleh karena itu, selama S mencopet cincin penyimpanan dengan tanda ki, itu dihitung sebagai skor pencurian. S juga mengetahuinya saat baru-baru ini ketika ia pertama kali menyerbu tempat tersembunyi. Awalnya ia mengira bahwa ia tidak akan mendapatkan satu pun hitungan karena cincin itu hanya tergeletak di suatu tempat, bukan pada seseorang. Akan tetapi, ketika ia menggunakan copet, terjadilah sesuatu yang sama sekali di luar dugaannya dan ia berhasil menghitung semua cincin penyimpanan yang ada tanda kinya, bahkan orang-orang itu mendapat simbol pencuri. Hal ini membuat segala sesuatunya lebih mudah baginya dan sekaligus dia mengumpulkan lebih banyak pencurian tanpa bahaya nyata. Adapun mengapa orang-orang itu tidak memberikan cincin penyimpanan mereka kepada satu orang dan menyuruhnya menyembunyikannya, sehingga tidak ada orang lain yang tahu. Sebenarnya sangat sederhana, mereka tidak saling percaya. Itulah sebabnya setiap kali seseorang menyembunyikan cincin penyimpanan, setiap orang yang setuju untuk menyembunyikan cincin penyimpanan mereka pergi ke tempat rahasia bersama-sama, dan kemudian semua orang itu tinggal dalam satu kelompok. Mereka bahkan tidak akan membiarkan siapapun pergi, takut orang itu mungkin mengambil semua cincin dan melarikan diri. Meskipun cincin penyimpanan dilindungi oleh tanda ki, mereka tetap tidak mempercayai siapapun. Jika mereka hanya menyuruh salah satu orang terkuat menyembunyikan cincin penyimpanan, S mungkin akan mengalami kesulitan. Karena pertama, semakin kuat seseorang, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelidiki jiwanya karena ia mendapatkan ingatan secara acak. Kedua, dia tidak bisa menggunakan penyelidikan jiwa pada tahap puncak ki atau kultivator tingkat tinggi. Ini akan sangat menghambat kemajuannya, tetapi para idiot ini tidak bisa bekerja sama. Setelah menyimpan penyimpanan di ruang pencurinya, dia bergerak menuju kelompok lain sejauh 400 meter di utara. Kerutan dalam muncul di wajah tenang S saat melihat sekelompok 5 pemuda dengan kulit pucat. Mereka sudah mencapai batas toleransi mereka. Jika mereka tidak pergi, mereka akan tersihir oleh kabut zamrud. S merenung. Pakaian mereka lebih kasar dibandingkan dengan para bangsawan dan tidak ada yang melindungi kelompok mereka. Jelas mereka adalah orang biasa atau nyawa mereka tidak penting. Dia melihat banyak kelompok seperti ini dan akhirnya, dia membiarkan mereka hidup karena dia menilai mereka tidak akan memberinya banyak TP, atau dia hanya tidak ingin mencuri dari mereka. Dari ingatan anak-anak bangsawan lainnya, dia tahu orang-orang besar itu akan datang, dan mereka sengaja mengulur-ulur waktu di sini, menggunakan orang-orang ini sebagai umpan. Dia tidak mempermasalahkannya sedikit pun, karena bagaimanapun juga, ini membuat segalanya lebih mudah baginya. Setelah melirik sekilas ke wajah pucat itu, dia melanjutkan langkahnya. S telah menyelamatkan mereka dengan tidak mencuri cincin penyimpanan mereka, dan ini adalah satu-satunya hal yang dapat ia lakukan. Ia tidak akan menyelamatkan siapapun karena mereka semua datang ke sini atas kemauan mereka sendiri, dan mereka siap untuk mati. Lagi pula, dia hanya seorang pencuri yang masih belajar, bukan pahlawan. Setelah mencuri dari lebih dari 700 orang, S menyadari sesuatu yang sangat aneh. Dia tidak mendapatkan lagi hitungan pencurian level rendah setelah dia mencapai 2599, dan TP yang dia dapatkan menjadi jauh lebih sedikit. Sistem, apa maksudnya ini? S menyampaikannya dengan nada yang menjengkelkan. Karena tuan rumah sudah menjadi pencuri magang. Harta yang dicurinya setelah 2599 pencurian juga harus setingkat dengan harta karun magang. Wajah S berubah muram, dia tahu bahwa sistem berhati hitam ini telah melakukan sesuatu di belakangnya. Dia mengerutkan bibirnya dan bertanya, bolehkah aku bertanya apa sebenarnya harta karun tingkat Reini itu? Harapkan harta karun rune, harta karun apapun dari kelas terendah,
kelas rendah, kelas menengah rendah serta batu ki kelas sampah level rendah dan batu ki kelas terendah level menengah tidak akan lagi memberikan TP mulai sekarang. Suara dingin sistem itu menjawab. Aku tahu kau jahat. S menggertakkan giginya karena kesal setelah mendengar jawaban ini. Sistem jahat ini tidak ingin melihatku menjadi kaya. S mengumpat lagi dengan keluhan yang mendalam. Setelah menyapa 9 generasi sistem, dia akhirnya tenang. Namun, suasana hatinya masih suram karena mulai sekarang harta apapun dengan 3 level pertama akan dianggap tidak berguna. Pil dan herbal kelas putih, kelas hijau, kelas biru. Senjata dan material bintang 1, bintang 2, bintang 3. Dia bahkan tidak menyisakan batu ki, sialan. Semakin S berpikir, semakin ia ingin menangis. Satu-satunya penghiburannya adalah harta rahasia itu masih akan memberinya TP. S memandang TP yang ditampungnya sebelum sistem berhati hitam itu memberi batasan pada mereka, dan suasana hatinya berubah lebih baik setelah melihat angka itu. Sama dengan. Poin pencuri, 2.259.400. Tanda pisah. Pencurian tingkat rendah, 2.599. Sama dengan. Sekarang saya harus mengejar mereka yang dilindungi oleh kultivator Sungai Ki saja. Dengan suasana hati yang suram, ia kembali memulai pencariannya terhadap target tingkat tinggi. Akan tetapi, bahkan setelah merampok lebih dari 200 pemuda bertampang kaya yang dilindungi oleh para kultivator Sungai Ki, dia tetap tidak berhasil melakukan pencurian tingkat rendah dan yang paling menyebalkan adalah dia hanya mendapat 1050 TP. S sangat marah dan dia kembali menyapa semua generasi sistem sambil terus mencuri dari siapapun yang menghalangi jalannya. Sekarang, meskipun dia mendapat sedikit TP dari bocah-bocah itu, dia merasa setidaknya dia mendapat sesuatu. Ia campur tangan di pohon karena ia telah menjemput satu kelompok yang beranggotakan lebih dari 200 orang dengan indera jiwanya dan yang terkuat di antara mereka tidak lain adalah 20 River Depth yang hilang, 5 River Source, dan 1 Flowing River Cultivator. Mereka semua menjaga para pemuda ini. Mata S berbinar saat senyum dingin muncul di wajahnya, jadi itu sebabnya aku tidak menemukan mereka. Mereka berkumpul untuk melindungi kelompok terkaya dari semua peserta. Nah, waktunya juga semakin dekat. Aku harus memulai fase kedua setelah penyerbuan ini. Dengan penuh harap, ia melangkah ke arah perkemahan babi-babi kaya itu. Mereka hanya duduk di sana, dan menunggu, si penjagal datang. Di dalam kamp, sebagian besar wajah pemuda pucat, dan kabut beracun bahkan memengaruhi beberapa kultivator dasar Ki. Suasana sudah mulai mencekam, terdengar suara seorang pemuda berteriak-teriak kepada laki-laki berpakaian hitam. Apa maksudmu kita tidak boleh keluar? Apa kau tahu siapa ayahku? Wajah pemuda itu tampan dengan tubuh tinggi langsing, dia adalah putra bungsu Damien King. Damien Prince, ini perintah ayahmu, bukan perintahku. Pemimpin bayangan itu mengerutkan bibirnya sambil menjawab dengan kesal. Dia merasa tidak enak badan, tinggal di sini seperti kambing kurban. Tapi apa yang dapat dilakukannya selain mematuhi perintah? Yang bisa dilakukannya hanyalah mengumpulkan semua pangeran dan putri, dan beberapa pemuda penting lainnya dari 10 kerajaan teratas di satu tempat, sehingga ia bisa melindungi mereka dari pencuri yang penuh kebencian itu. Dia bahkan mengumpulkan semua cincin penyimpanan dan menaruhnya di tempatnya sendiri. Namun, dia tidak menyembunyikannya di tempat terbuka karena dia menerima banyak laporan bahwa itu tidak ada gunanya karena bajingan itu dapat menemukannya dimanapun seseorang menyembunyikannya. Itulah sebabnya dia melakukan sesuatu yang lebih gila lagi, dia membuat sayatan yang dalam di perutnya dan menaruh cincin penyimpanan di sana. Dia sama sekali tidak terganggu oleh hal ini karena tingkat kultivasinya yang tinggi, dan sekarang dia benar-benar yakin tentang keamanan cincin penyimpanannya. Dia bahkan ingin mengejek pencuri itu ketika dia gagal total. Pencuri itu terlalu kekanak-kanakan. Shadow Leader mencibir, dengan sombong dalam hatinya ketika dia berpikir tentang rencana menyembunyikan kejeniusannya. Tapi kalau kita tinggal di sini 2 hari lagi, kita akan sepenuhnya berada di bawah belas kasihan kabut jahat ini. Seorang gadis cantik di samping Pangeran Damien membalas dengan sedikit cemas. Damien Princess,
Tanganku terikat dan yang bisa kulakukan hanyalah melindungimu, jadi harap bersabar. Shadow Leader tersenyum kecut. Ia ingin memberitahu mereka tentang kedatangan para penguasa, tetapi ia takut pencuri itu akan mendengarnya dan melarikan diri, jadi ia tidak punya pilihan selain menyembunyikannya. Semakin banyak pemuda yang menunjukkan wajah tidak senang, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan orang-orang ini. Jadi yang dapat mereka lakukan sekarang adalah menunggu karena pemimpin bayangan juga telah mengambil cincin penyimpanan mereka. S mendengar perdebatan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dengan nada menghina. Mereka bahkan menggunakan anak-anak mereka sebagai umpan. Sesuai dugaannya, mereka tidak punya cincin penyimpanan, jadi dia hanya menyelidiki jiwa yang paling lemah seperti sebelumnya. Namun, dia tidak mendapatkan informasi apapun setelah bocah itu menyerahkan cincin penyimpanannya kepada pemimpin bayangan itu. Dia menyelidiki dua bocah lainnya dan seperti sebelumnya, dia tidak menemukan lokasinya. S menyipitkan matanya, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi ini. Haruskah aku pergi? S menatap tajam ke arah pemimpin bayangan itu dengan tatapan dingin. Dia tidak menyangka ada orang yang cakap di antara orang-orang bodoh ini. Yah, aku tidak bisa menyelidiki ingatannya. Lupakan saja. S baru saja akan pergi dengan kecewa ketika sebuah rencana licik terlintas di benaknya. Baiklah, senyum dingin tampak di wajahnya, dia akan mencoba sesuatu yang unik. Bab 208, Aku Seorang Pecinta Kedamaian. Tepat saat pemimpin bayangan hendak menenangkan situasi, matanya tiba-tiba terbuka lebar dan dia menatap ke depannya dengan rasa tidak percaya. Semua bocah nakal dan anggota kelompok bayangan lainnya yang melihat ke arah pemimpin bayangan menjadi bingung dengan ekspresinya yang aneh. Semua orang melihat ke arah pemimpin bayangan. Pada saat itu, terdengar suara seseorang yang sangat gembira dengan sedikit ketidakpercayaan, pencuri. Itu pencurinya, lihat dia berdiri di sana. Semua orang langsung mengalihkan fokus mereka dengan wajah yang mempesona. Ekspresi mereka juga berubah sama seperti Shadow Leader. Hanya berjarak 20 meter dari Shadow Leader, berdirilah sosok yang mengenakan mantel panjang berwarna hitam pekat dan wajahnya tertutup di balik tudungnya. Hal yang paling menarik perhatian adalah sulaman burung hantu yang mencolok di bagian belakang mantel. Hanya satu orang yang berani memakai simbol burung hantu ini di seluruh wilayah tengah, dan itu adalah pencuri langit. Beraninya kau datang ke hadapanku. Bagus, tinggallah di sini selamanya. Mata pemimpin bayangan berbinar karena keserakahan saat ia merasakan bahwa orang yang berdiri di sana memang benar-benar nyata, bukan ilusi. Meskipun dia tampaknya tidak memahami kultivasi orang ini, dia sama sekali tidak merasakan bahaya darinya. Hal ini langsung memberinya kepercayaan diri yang besar dan ketika dia memikirkan semua hadiah yang diberikan kepada pencuri ini, jantungnya langsung berdebar kencang. Cahaya biru tiba-tiba bersinar dari tangannya dan aura mengerikan dari aliran sungai Qi mencapai batasnya. Dia langsung melesat ke arah sosok berkerudung itu seperti anak panah dan meninju dada S. S tetap tenang saat melihat pukulan biru yang datang, karena ia sudah menduga hasilnya. Sambil tersenyum tipis, ia menggunakan langkah mispersepsi. Shadow Leader tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh, dia melihat pencuri itu berdiri di sana, tetapi inderanya terus mengatakan bahwa pencuri itu ada di belakangnya. Namun dia tetap mempercayai penglihatannya dan mengabaikan perasaan yang tiba-tiba ini. Wus! Pukulan biru itu menimbulkan suara hembusan tajam namun hanya melukai udara. Tidak ada yang lain karena S tidak ada di sana. Hal ini membuat semua orang tercengang karena mereka melihat serangan dahsyat pemimpin bayangan itu hanya mendarat di udara kosong. Pencuri itu entah bagaimana berdiri 5 meter jauhnya di sebelah kiri pemimpin bayangan. Tak seorang pun melihatnya bergerak, tetapi entah bagaimana ia muncul di sana seperti hantu. Hal ini mengejutkan semua orang. Sudah selesai. Sebuah suara acuh tak acuh membangunkan pemimpin bayangan dari kebingungannya. Dia cepat-cepat menoleh ke kiri dengan wajah jelek, bajingan ini mengejekku. Tapi bagaimana dia bisa pindah ke sana? Dengan tatapan mata dingin, Shadow Leader kembali menyerang S, namun kali ini kekuatannya jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Terakhir kali ia ingin menangkap S hidup-hidup, jadi ia tidak menggunakan kekuatan penuhnya,
namun kini ia tidak peduli lagi. S kembali menggunakan langkah-langkah mispersepsi dan bergerak dalam pola khusus, karena setiap langkah mengandung misteri yang dalam. Ini adalah bentuk ketiga dari seni langkah langit mispersepsi, langkah mispersepsi yang dapat menipu persepsi seseorang. Sekali lagi, perasaan aneh itu muncul di benak Shadow Leader yang terus memberitahunya bahwa pencuri itu tidak ada di depannya, melainkan di sebelah kanannya. Kali ini dia mengikuti perasaan itu dan tiba-tiba mengayunkan pukulannya ke kanan. Akan tetapi, di tontonannya, tidak ada seorang pun karena dia meleset lagi. Mau mencoba lagi, suara acuh tak acuh itu terdengar lagi dari belakang. Walau S tampak acuh tak acuh, dia sebenarnya merasa bangga dalam hati. Dengan penguasaan tingkat rendah, dia dapat dengan mudah menipu persepsi seorang kultivator sungai Qi yang mengalir, tetapi tidak lebih tinggi karena dia masih dalam alam fondasi surgawi. Inilah alasan utama mengapa dia berani muncul di hadapan Shadow Leader. Namun, kekuatan serangnya kurang, dan itulah sebabnya dia hanya menghindar. Agar rencananya berhasil, dia perlu membuat kelompoknya takut padanya dan dengan melakukan serangan balik, dia akan langsung memperlihatkan kekuatan serangannya yang rendah. Itulah sebabnya dia bersikap sombong. Dengan wajah jelek yang dipenuhi rasa malu dan tidak senang, dia mengerutkan bibirnya, "Apa yang kau inginkan?" Ada sedikit rasa takut dan terkejut di mata pemimpin bayangan itu kali ini. Dia tidak menyerang dan bahkan berani menunjukkan dirinya, yang berarti dia menginginkan sesuatu. Tapi mengapa dia mencuri dari anak-anak nakal itu dengan kehebatan seperti ini? Dengan kemampuannya, dia dapat dengan mudah bergabung dengan barisan raksasa itu. Banyak pertanyaan muncul di hatinya saat dia menatap orang berkerudung itu. Dia adalah seorang instruktur di lembaga itu, dan dia bisa tahu dari suara Sky Stealer bahwa dia masih sangat muda. S tersenyum tipis, melihat rencananya berhasil. Menurutmu apa yang kuinginkan? Mata pemimpin bayangan menyipit saat dia berasumsi, kau menginginkan cincin penyimpanan kami. Apakah kau punya metode untuk menghilangkan tanda Qi? Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya karena ini adalah rahasia umum. Bab-bab novel baru diterbitkan pada N0VE, Love IN, Ko per meter. Semua orang yang menyaksikan itu mendengarkan dengan tenang karena mereka semua lebih lemah daripada pemimpin bayangan, dan tampaknya pencuri itu lebih misterius daripada yang mereka kira. Jawabanku untuk kedua pertanyaanmu adalah, S menjawab dengan tenang, iya. S tidak keberatan mengakui fakta ini karena setiap kali sistem menghapus tanda Qi, pemiliknya menderita serangan balasan, dan mustahil menyembunyikannya. Mata Shadow Leader berkilat penuh keserakahan saat S mengakuinya sendiri. Tidak peduli apapun, metode ini cukup untuk menyebabkan perang di seluruh negeri tingkat menengah. Tetapi sayangnya metode ini berada di tangan seorang pencuri. Aku tidak bisa memberikannya kepadamu, mereka tidak bersamaku. Pemimpin bayangan itu menggelengkan kepalanya. Dia berbohong. Bagaimana dia bisa begitu saja memberikan kekayaannya seumur hidup seperti ini? S mengerutkan kening karena dia tahu orang ini berbohong, dan tatapannya berubah dingin. Baiklah teruslah berbohong. Kalau begitu mari kita mainkan permainan yang menarik. Pemimpin bayangan terkejut dalam hati ketika kebohongannya diketahui dengan mudah oleh si pencuri, tetapi ada kemungkinan si pencuri hanya menggertak. Dia tetap memasang wajah tanpa ekspresi dan berkata, lakukan apapun yang kau mau, aku tidak punya cincin penyimpanan itu. Baiklah, suara S tiba-tiba berubah jauh lebih keras saat dia berbicara kali ini. Para pangeran dan putri yang terhormat, seperti yang baru saja kalian dengar, saya hanya menginginkan cincin penyimpanan kalian, tidak ada yang lain. Saya bukan orang yang suka kekerasan, dan saya pencinta perdamaian, tetapi sepertinya pemimpin kalian menganggap kebaikan saya sebagai tindakan kelemahan. Sebelum S bisa menyelesaikan ucapannya, tombak biru yang terbuat dari Qi elemen air yang dahsyat mendesing di udara menuju jantung S. S mendengus dan langsung menggunakan lightning steps dan menghindari tombak Qi. Itu sama sekali tidak membuatnya gentar. S menatap dingin ke arah pemimpin bayangan karena dia adalah penyerang diam-diam. Pemimpin bayangan itu mendecakkan bibirnya, dia tidak pernah menyangka orang ini akan bisa menghindari skill pencemas tingkat tinggi miliknya, Water Lens.
Dia pikir dia bisa menyelinap menyerang karena pencuri ini sedang sibuk menggonggong, tetapi dia tampaknya meremehkannya lagi. Es tidak berbicara lagi padanya dan melanjutkan perkataannya, di tempatku. Oh, saat aku mengatakan itu pemimpinmu tampaknya seorang yang terbelakang dan tidak peduli dengan nyawa kalian dan hanya peduli dengan cincin penyimpanan. Wajah Shadow Leader berubah, mendengar Es memanggilnya orang terbelakang seolah-olah dia tidak ada di sana. Dia ingin menyerang lagi ketika tiba-tiba dia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya seolah-olah telah dipandang oleh makhluk mengerikan. Siapakah sebenarnya orang ini? Dengan mata ngeri ia menatap wajah Es yang tertutupi oleh tudung kepalanya, bagaikan lubang hitam. Es tidak tahu bahwa niat membunuhnya baru saja membuat takut seorang kultivator sungai Qi yang mengalir. Dia hanya melepaskan niat membunuh sebagai peringatan bagi pemimpin bayangan, jadi dia tidak akan mengganggunya lagi. Melihat hal itu berhasil, dia melanjutkan, jadi, mulai sekarang, setiap 10 detik aku akan membunuh seseorang. Selama dia memberiku cincin penyimpanan, aku akan berhenti dan pergi dengan tenang. Wajah semua orang menjadi jelek ketika mereka mendengar pencuri ini berani mengancam mereka dengan begitu berani. Apakah dia tidak tahu siapa mereka? Tidak tahu latar belakang mereka. Tapi tunggu dulu, dia dengan jelas mengatakan pangeran dan putri, ini berarti dia tahu siapa mereka. Tapi mengapa dia mengatakan akan membunuh mereka? Apakah dia tidak takut seluruh kerajaan mereka akan membalas dendam jika dia mulai membunuh mereka? Bajingan, beraninya kau. Niat membunuh pemimpin bayangan meningkat. Ini sama sekali bukan masalah ejekan karena dia tidak bisa menghentikan Es jika dia benar-benar mengejar para pemuda itu dan bahkan jika pencuri ini tidak membunuhnya, dia akan dibunuh oleh para penguasa yang datang setelah melihat keturunan mereka mati di bawah pengawasannya. Es mencibir dan di depan mata semua orang yang mengerikan, dia menghilang seperti hantu. Hati semua orang menjadi dingin melihat ini dan bahkan para pemimpin bayangan tampaknya tidak merasakan kehadiran Es lagi. Baru saja memberikannya cincin penyimpananku, kata seorang anak laki-laki dengan wajah pucat. Ya, milikku juga, jangan bunuh aku. Seorang gadis kecil juga berteriak dengan cemas. Diam, teriak pemimpin bayangan dengan marah. Tepat saat suaranya yang marah terdengar. Ah! Teriakan seorang gadis lain terdengar di sekitar yang sunyi itu. Semua orang melihat ke arahnya dan hawa dingin menjalar ke seluruh tulang punggung mereka karena sesosok tubuh tak bernyawa seorang anak laki-laki tergeletak di sana. 209. Wajah Shadow Leader berubah pucat saat melihat mayat itu. Bahkan dia tidak melihat bagaimana anak muda itu mati tanpa cacat apapun. Yang terpenting, pencuri itu benar-benar mulai membunuh. Brute, berhenti. Dia meraung sambil melihat sekelilingnya dengan niat membunuh dan kekejaman. Kau tahu bagaimana cara menghentikanku. Suara Es yang tak peduli terdengar di udara dan semua orang mendengarnya. Berikan saja apa yang dia mau. Teriak Damien Prince dengan wajah pucat. Dia lebih menghargai hidupnya daripada harta. Shadow Leader menggertakkan giginya dengan mata merah. Dia sama sekali tidak ingin menyerahkan cincin penyimpanannya kepada para bocah nakal ini. Dia bahkan menyesal telah mengumpulkan cincin milik semua orang, atau ini mungkin tidak akan terjadi. Namun ia tidak bisa hanya menunggu dan menyaksikan para bangsawan itu mati, dan mereka semua berasal dari keluarga kerajaan dari 10 kerajaan teratas. Bahkan jika dia tidak takut pada kerajaan lain, dia takut pada kemarahan Raja Damien. Karena dia adalah kepala sekolah Institut Kerajaan Damien. Kehendak Raja Damien akan menyiksanya tanpa henti dan membunuhnya, tidak ada tempat baginya untuk lari. Ketika dia memikirkan semua kemungkinan ini, hatinya menjadi dingin, tetapi dia masih ragu untuk menyerahkan cincin penyimpanannya. Dia membunuh Pangeran dari Kerajaan Palu Emas. Seseorang berseru dengan ngeri. Bajingan, berikan cincin penyimpananku jika kau ingin mati. Matilah sendiri, jangan menyeretku bersamamu. Seorang pemuda berambut merah meraung saat ia menyerang pemimpin bayangan tanpa memikirkan perbedaan tingkat kultivasi mereka. Ia adalah Pangeran Merah, dan ia takut mati. Semakin banyak orang bergabung dengannya dan semuanya dipenuhi kegilaan. Mereka tidak ingin mati. Berhenti, berhenti saja, aku akan memberimu cincin penyimpanan.
Wajah Shadow Leader tampak tak bernyawa saat dia akhirnya menyerah. Dia juga memilih hidup daripada harta. Ia merasa pencuri ini tidak menyerangnya karena hanya dia yang mengetahui posisi rahasia cincin penyimpanan tersebut atau dengan kemampuan pencuri ini ia dapat dengan mudah membunuhnya. Tidak peduli apapun, dia akan mati. S muncul 10 meter dari Shadow Leader yang lesu seperti hantu. Dia tersenyum tipis tanda kemenangan di wajahnya. Aku berhasil dan bahkan membunuh bajingan-bajingan dari Golden Hammerhead Kingdom. Sedikit kekejaman terpancar di matanya saat ia memikirkan tentang Golden Hammerhead Kingdom. Ia masih belum melupakan perseteruan berdarah yang diciptakan oleh Dulce. Itulah sebabnya dia mengejar kerajaan Golden Hammerhead terlebih dahulu dan menyudutkan Shadow Leader. Dia tahu orang ini hanyalah seorang instruktur dan akan dibunuh jika dia tidak melindungi para bangsawan penting ini. S mengambil risiko dan menunjukkan kepadanya betapa tidak berdayanya dia jika dia benar-benar membunuh, dan sekarang dia bahkan berpikir dia mungkin bisa membunuh seorang kultivator sungai Qi yang mengalir jika pihak lain tidak waspada padanya. Namun, sesaat kemudian dia menyingkirkan ide itu karena sangat berbahaya, dan dia bukanlah pembunuh yang haus darah dan hanya pencuri kecil. Dia tidak akan pernah membunuh tanpa alasan. Pemimpin bayangan menggertakkan giginya saat melihat bajingan ini muncul begitu santai tanpa rasa takut. Beri aku waktu sebentar. Dia berbalik dan memasuki tendanya. Tidak ada tipuan. S bisa tahu orang ini tidak berbohong kali ini, tapi dia tetap memperingatkannya. Bab ini diperbarui oleh Nov E.L. Bean, CO per meter. Shadow Leader menarik napas dalam-dalam dan melepaskan tinjunya, lalu dengan tangan gemetar, ia melepaskan baju besi dan jubah hitamnya. Ada bekas luka yang sudah sembuh di perutnya. Dengan kinya, dia sekali lagi memotong ketakutan itu dengan ekspresi kesakitan dan mengeluarkan sebuah cincin berdarah. Ekspresinya seolah-olah dia akan menangis setiap saat ketika dia melihat cincin penyimpanan itu. Namun, sebelum dia bisa memperkuat tekadnya, cincin penyimpanan itu lenyap dan tato burung hantu muncul di jari telunjuk kirinya secara misterius. Mata Shadow Leader berubah merah dan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Raungannya yang melengking bergema dalam kekosongan, penuh kebencian dan ketidakberdayaan. Aku tidak akan mengakhiri hubungan kita. Kau, bajingan pencuri. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Heh, S menyeringai saat mendengar raungan kesal Shadow Leader. Dia melihat cincin penyimpanan itu, yang masih memiliki sedikit darah hangat. Dia mengamati semua yang dilakukan pemimpin bayangan itu setelah memasuki tenda dengan indera surgawinya. Bahkan ia harus mengakui bahwa metode ini unik dan efektif. Ia akan mengingatnya karena jika seseorang dapat menggunakan tubuhnya sebagai tempat persembunyian, maka orang lain pun dapat melakukannya. Dunia dipenuhi dengan orang-orang yang lebih licik seperti Shadow Leader, atau bahkan lebih banyak orang yang lebih cerdik daripadanya. Dia memandang panel notifikasi dengan kegembiraan yang dia terima setelah dia menggunakan copet itu. Sama dengan. Jumlah pencopetan berhasil, 205. Pencurian tingkat rendah, 146. Total hadiah, 40.000 TP. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Poin pencuri, 2.299.400. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pencurian tingkat rendah, 2.745. Sama dengan. Kurasa ini adalah pencurian tingkat rendah terakhir yang kudapatkan dari para peserta ini. Sekarang aku harus memancing para pembantu yang datang jauh ke dalam hutan. Mata S bersinar dengan cahaya tajam. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hari lain berlalu. Beberapa puluh kilometer jauhnya dari hutan kabut tanah, sekawanan bangau hantu terlihat. Binatang iblis manapun yang berada di tempat kosong itu akan melarikan diri hanya dengan merasakan aura mengerikan yang dipancarkan kawanan itu. Setelah 15 menit, kawanan itu akhirnya mendarat 1 mil jauhnya dari kabut zamrud. Sekelompok orang kuat turun dari Ghost Krans. Seorang pria setengah baya yang atletis dengan rambut hitam panjang memandang ke-12 penjinak binatang yang mengendalikan 12 bangau hantu ini dan memerintahkan, "Kalian awasi langit. Jika ada sesuatu yang tidak biasa terjadi, gunakan formasi transmisi 1000 mil."
Para penjinak binatang mengangguk karena orang ini berasal dari tanah tingkat tinggi, Rich. Dia dikirim ke sini untuk menangkap pencuri langit, sama seperti Alvin. Dia juga berada di alam inti Sungai Qi. Sejak John menghilang, dia untuk sementara bertanggung jawab atas pemanggilan binatang buas ke cabang-cabang utama. Dia datang ke kerajaan Leap bersama John, jadi tentu saja dia juga akan ikut serta dalam perburuan ini. Rich memiliki keraguan mengenai hilangnya John secara tiba-tiba, dan dia secara alami mencurigai Lan dan Alvin, tetapi dia tahu John jauh lebih kuat daripada gabungan keduanya, jadi ada kemungkinan mereka mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak memiliki kemampuan rahasia seperti John, jadi dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini dan hanya mempercayai mereka berdua. Namun, dia akan menuntut jawaban jika John tidak kembali, bahkan setelah mereka menangkap pencuri itu. Saat ini, mereka semua harus bekerja sama karena pencuri bukanlah satu-satunya masalah dan ancaman sebenarnya berasal dari hantu mimpi buruk. Semuanya, aku tidak perlu memperingatkan kalian tentang bahaya hutan misterius ini. Tapi siapa yang tidak tahu kalau aku hanya akan mengatakan ini saja, Lan berbicara saat ini sambil menatap semua orang dengan serius. Kabut zamrud ini bisa berbahaya bahkan bagiku jika aku masuk jauh ke dalam hutan. Kita di sini untuk menangkap pencuri yang tidak tahu betapa luasnya langit atau dalamnya bumi. Dia menentang otoritas semua orang dan tidak mematuhi hukum-hukum tinggi yang kita anut selama ribuan tahun. Dia pemberontak, dan dia harus menghadapi pengadilan. Bagi siapapun yang mengikuti kita ke sini, setelah menangkap pencuri itu, mereka akan memberikan hadiah berlimpah untukmu dan wilayah kekuasaanmu. Aku berjanji kepadamu, atas nama organisasi Pale Flame dan organisasi Biskaling. Setiap penguasa yang berdiri di sana menunjukkan ekspresi gembira setelah mendengar janji hadiah dari Lan. Hadiah-hadiah ini akan membawa kerajaan-kerajaan itu ke tingkat kekuasaan yang baru. Lan sangat puas dengan reaksi semua orang dan melanjutkan, satu hal lagi, organisasi hantu mimpi buruk juga akan datang dalam 2 atau 3 hari. Jika kalian melihat salah satu dari mereka membunuh mereka semua, organisasi Api Pil akan bertanggung jawab penuh. Lan masih belum melupakan kejadian dengan Finn, dan dia juga menginginkannya kembali. Dia akan menyelesaikan masalah dengan mereka jika mereka berani datang ke sini. Setelah Lan memberikan arahan lebih lanjut, mereka memasuki kabut. Mereka menuju ke perkemahan pemimpin bayangan terlebih dahulu karena sebagian besar orang ini memiliki kerabat di sini. Mereka akan membiarkan mereka semua keluar dari hutan terlebih dahulu dan kemudian benar-benar memulai pencarian. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setengah hari kemudian, lebih dari 24.000 peserta yang tersisa muncul dari kabut dengan ekspresi gembira dalam kelompok yang berbeda. Lebih dari separuh dari mereka mati, sebagian karena binatang iblis, dan sebagian besar mati karena kabut zamrud. Meski begitu, mimpi buruk mereka akhirnya berakhir, dan sekarang saatnya bagi mereka untuk pulang. Bahkan mereka yang berada di kelompok bayangan dengan kultivasi dasar Qi keluar dengan ekspresi lega di wajah mereka. Namun, ada juga sedikit ketakutan di mata mereka. Beberapa dari mereka memiliki tato burung hantu di jari mereka, itu sebagai pengingat dan bukti bahwa apa yang terjadi hari ini adalah nyata seperti langit dan bumi. Terutama para pangeran dan putri dari kubu pemimpin bayangan. Mereka tidak akan pernah melupakan orang berkerudung misterius dengan sikap mendominasi itu. Ini meninggalkan kesan mendalam di pikiran dan jiwa mereka. Mungkin dia jahat atau seorang pembebas atau bahkan pecinta perdamaian seperti yang dia katakan, satu hal yang jelas. Orang itu benar-benar seorang pencuri. 210. 500 mil ke timur dari kelompok Lan. Sekelompok orang berpakaian hitam berhenti 100 meter dari kabut zamrud. Mark menatap kabut itu dalam-dalam dengan penuh minat dan berkata, bahkan aku merasa sedikit khawatir hanya dengan berdiri di sini. Ini adalah pertama kalinya Mark berada di tempat tandus ini dan sejujurnya, ia hanya menganggap tempat ini sebagai desa terpencil. Ia bahkan tidak takut pada orang-orang kuat itu. Ketika Mark mendengar cerita-cerita yang berhubungan dengan hutan misterius ini, ia tidak pernah mempercayainya sampai sekarang. Ia bisa merasakan kabut ini dapat sangat membahayakannya, hanya jika kepadatannya jauh lebih kuat daripada kabut di depannya.
Apakah budak itu menghubungimu? Bagaimana keadaan kelompok Pale Flame dan Biscaling? Mark bertanya kepada Black Reaper yang berdiri di belakangnya. Black Reaper juga terkejut melihat kabut ini dan merasa khawatir karenanya. Dia segera menjawab, "Ya, Yang Mulia, dia menghubungi 1 jam yang lalu, dan mereka baru saja memulai pencarian saat itu dan belum menemukan jejak pencuri itu." Salep yang mereka berdua bicarakan tidak lain adalah Luminous King. Dia terus memberi mereka informasi tentang tindakan kelompok klan. Dia adalah mata-mata Mark. "Cih, orang tua tolol yang nggak berguna." Mark mencibir dengan nada meremehkan, "Ayo pergi. Berpencar dan kalau ketemu, kelompok Pak Tua itu jangan menyerang. Target kita adalah pencuri itu, yang lain nggak masalah. Namun, jika ada yang mencoba menghalangi Anda, bunuh mereka tanpa ampun." "Heh, tapi saya rasa tidak ada yang bisa mengenali Anda dalam kabut ini. 3 pembunuh ungu akan tetap di sini, dan 2 pembunuh biru harus pergi dan mengawasi para penjinak binatang di sisi lain. Jika kalian menemukan jejak Tiff segera gunakan formasi komunikasi. Jangan menyerang sendirian jika kalian tidak yakin bisa menangkapnya hidup-hidup. Ayo pergi." Sekelompok 25 pembunuh dan rombongan pangeran yang terdiri dari 3 orang akhirnya bergabung dalam pertarungan untuk memburu pencuri di hutan kabut tanah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Alvin sedang menjelajahi hutan sendirian sambil mencari jejak yang ditinggalkan pencuri itu. Entah mengapa wajahnya yang tampan tampak cemberut. Kepekaan bela diriku sangat terganggu gara-gara kabut sialan ini, sama seperti terakhir kali. Dan dengan harta karun yang sangat banyak pun, aku hanya bisa menjangkau area 150 meter. Suasana hati Alvin menjadi suram gara-gara rintangan yang sangat besar ini. Terlebih lagi, Alvin dapat merasakan kepadatan kabut semakin meningkat dan jangkauan indera bela dirinya semakin berkurang karenanya. Tanpa kekuatan penuh dari indera bela diri, dia tidak dapat mencakup area yang luas, dan ini sangat membuat frustrasi. Ini terjadi pada semua orang yang memiliki indera bela diri, bukan hanya Alvin saja. Bab ini diperbarui oleh Nif E.L. Bean, CO per meter. Namun, ini bukan satu-satunya efek samping yang mereka hadapi. Pemulihan ki di dalam kabut zamrud juga sangat lambat, dan semakin dalam mereka masuk, penggunaan ki tidak dapat mengimbangi pemulihan ki. Mereka harus bergantung pada batu ki. Setiap orang harus terus menggunakan ki mereka untuk membentuk penghalang pelindung di sekeliling mereka, sehingga ki tidak akan memengaruhi pikiran mereka. Meskipun, area ini tidak berbahaya bagi seseorang seperti Alvin dan tim. Namun jika mereka tidak melindungi pikiran mereka sekarang, efeknya setelah masuk lebih dalam ke dalam hutan akan semakin kuat. Inilah kengerian sebenarnya dari hutan misterius ini. Semua orang sudah mencari selama lebih dari 3 jam, tetapi mereka masih belum menemukan jejak si pencuri, dan pengintai di luar masih tidak memberitahu mereka bahwa dia telah meninggalkan hutan. Mereka bahkan memeriksa sendiri para peserta tersebut untuk memastikan dia tidak bersembunyi di antara mereka dan kemudian membiarkan mereka pergi. Ini hanya bisa berarti dia telah melarikan diri lebih jauh ke dalam hutan, dan ini merupakan berita buruk bagi semua orang. Mereka masih berharap dia berada di daerah terluar kabut tanah ini dan jika mereka tidak menemukannya sampai malam, mereka tidak punya pilihan selain pergi ke lingkaran luar hutan yang sebenarnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hutan kabut tanah terbagi menjadi 4 lingkaran, lingkaran terluar di mana kabutnya tidak begitu berbahaya. Lingkaran luar, tempat kepadatan kabut zamrud 50% lebih kuat daripada lingkaran terluar dan bahkan dapat memengaruhi mereka yang berada di alam kedalaman Sungai Ki. Kemudian datanglah lingkaran dalam, yang kabutnya dapat memengaruhi puncak para kultivator alam Sungai Ki. Konon, di wilayah ini, ada banyak makhluk yang menakutkan. Terakhir, lingkaran misterius, yang darinya tidak seorang pun pernah keluar hidup-hidup. Bahkan beberapa kultivator inti Sungai Ki ada dalam daftar orang hilang ini. Tidak seorang pun dapat menjelajahi wilayah ini hingga hari ini, dan kabut zamrud di sana pekat seperti awan. Tidak ada seorang pun yang berani pergi ke sana jika mereka punya otak. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ketika semua orang mencari jejak pencurinya, pencuri itu sendiri sedang beristirahat santai di sebuah pohon yang suram.
Kabut di sekitar area ini jauh lebih tebal daripada lingkaran paling luar karena ini adalah lingkaran luar. Es berada 1 mil jauhnya dari lingkaran terluar, dan dia menunggu semua orang berkumpul sebelum memikat mereka ke sini. Sambil menunggu, dia memilah-milah barang jarahan besar yang dikumpulkannya dalam 3 hari terakhir. Senyum lebar tersungging di wajah Es saat dia mengagumi ribuan cincin penyimpanan itu. Meskipun mereka masih terikat oleh tanda Qi, namun mereka sekarang menjadi miliknya. Dia akan membukanya ketika dia memiliki cara yang jauh lebih murah. Ruang pencuri es akan sempit jika dia tidak memiliki semua cincin penyimpanan ekstra itu, dan masih ada kotak logam berukuran 30 meter kubik yang menutupi sebagian besar ruang pencuri berukuran 100 meter kubik itu. Dia berencana untuk segera menyingkirkan harta karun ini. Dia tidak peduli dengan apa yang ada di dalamnya karena harta karun itu sudah sangat kaya. Harta karun tanah-tanah rendah tidak menarik baginya lagi. Kalau bukan karena formasi tingkat tinggi yang menyertainya, dia pasti sudah membuangnya sejak lama. Setelah melakukan beberapa penyesuaian, dia melihat kepompong hitam pekat dengan garis-garis merah seperti beberapa rune, tepat di tengah-tengah ruang pencuri. Tatapan matanya menjadi sangat lembut. Aku tidak menyangka akan merindukanmu sebanyak ini, keluh Es sambil mendesah sedih namun lembut. Pada malam hari, hutan kabut tanah itu dipenuhi dengan kesuraman dan kegelapan pekat. Es tiba-tiba membuka mata biru gelapnya, saatnya. Dia tahu, para pembantu, telah memasuki hutan, dan sekarang adalah waktunya untuk menunjukkan jalan. Tepat pada saat berikutnya, sebuah bola berwarna kuning tua seukuran tangan dengan benang abu-abu kecil muncul di tangan Es. Ya, bola kuning tua ini memang bom ledakan yang sama yang pernah digunakannya dalam misi pencurian terakhirnya di tanah dataran rendah. Namun, ini bisa menyebabkan lebih banyak keributan daripada yang terakhir. Es punya banyak mainan semacam ini di ruang pencurinya dan dari pengalaman terakhirnya, dia tahu para penggarap tidak punya kesan apapun tentang mainan-mainan itu. Dia juga tidak melihat bom-bom ini di tanah tingkat menengah. Dia segera menyalakan tali yang terikat pada bom peledak itu dan melemparkannya ke langit dengan kekuatan penuh. Bom itu lenyap dalam kabut. Dengan senyum musim dingin, dia melangkah lebih jauh ke dalam lingkaran luar. Hanya 5 detik setelah lemparan. Boom! Sebuah ledakan dahsyat terdengar di hutan kabut tanah yang sunyi dan mati, mengejutkan semua orang dalam jarak ribuan mil. Semua orang yang tengah mencari jejak Sky Stealer dengan wajah putus asa terkejut mendengar ledakan aneh ini. Namun, sesaat kemudian, suara-suara kegembiraan terdengar di hutan, dan beberapa menit kemudian semua orang bergerak menuju sumber suara dengan kecepatan penuh. Semua orang mengira seseorang pasti telah bertemu dengan binatang buas yang kuat, dan ledakan itu terjadi karena pertarungan mereka. Dan bagian hutan itu jauh dari wilayah pencarian kedua kelompok. Jadi mereka tahu itu pasti pencuri itu. Mereka semua bergerak setelah mengirimkan sinyal dengan kecepatan penuh, sehingga mereka bisa menjadi yang pertama sampai di sana dan menangkap pencuri yang mungkin terluka. Setelah setengah jam, 3 sosok berjubah hitam muncul di posisi Es sebelumnya. Pangeran, tidak ada jejak pertempuran. Suara renyah terdengar dari sosok berjubah, dengan sedikit kebingungan. Tapi suara itu datang dari posisi ini. Kompas irama segudang tidak mungkin salah. Suara wanita dewasa yang percaya diri namun bingung terdengar. Kita cari dulu di sekitar sini. Ada yang datang, dan mereka bukan hantu. Suara Mark terdengar berat dan ketiganya segera masuk ke dalam hutan. Sama seperti rombongan Mark, orang lain pun mendekat ke area tersebut, dan setelah tidak menemukan jejak Qi, mereka pun mencari tempat kosong tersebut. Lingkaran luar hutan kabut tanah, yang sebagian besar waktunya gersang, tiba-tiba berubah hidup. 10 mil jauhnya dari semua orang itu, Es berdiri di atas pohon. Dia tidak tahu apakah orang-orang memakan umpan itu atau tidak, tetapi dia tidak berani terlalu dekat dengan mereka. Jika seorang kultivator inti sungai Qi merasakannya, semuanya akan berakhir baginya. Ayo kita lanjutkan. Es mengeluarkan bom ledakan berwarna kuning tua lainnya dan mengulangi apa yang dilakukannya 1 jam yang lalu. Ledakan dahsyat lainnya terdengar dan bagaikan seekor ngengat yang tertarik ke api, semua orang itu dengan cepat bergerak ke arahnya tanpa ragu-ragu.